Bisa dok. Ya, bisa dok. Oke. Bisa dok. Soalnya ada berapa? Ini sudah masuk semua ya kak ya? Ya. Ya, tugas belajar semua dok ini sudah master semua nih. Iya. Aduh, mungkin malahan kita sharing aja ya kak ya. Kita mungkin lebih banyak diskusi, sharing karena ilmu saya juga mungkin jauh di bawahnya kakak-kakak yang sangat berpengalaman ya. Mungkin di sini saya akan lebih kepada teori. Kalau untuk praktis di klinis saya yakin sekali kakak-kakak semua jauh lebih unggul, jauh lebih berpengalaman dari saya ya. Mungkin kalau misalnya nanti diskusi ada pertanyaan yang saya jawab. Untuk jawabannya dan tanya ke yang lebih ahli ya. Nanti kita sama-sama sharing di sini. Oke, sekali lagi salam kenal. Salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Sore dokter. Ya, saya Dr. Kaida Ikmastiarini atau biasa dipanggil Dr. Ai atau Aida juga boleh. Untuk hari ini saya akan sedikit untuk mempresentasikan materi terkait kusta atau lepra. Mungkin kakak-kakak semua di sini yang tugas belajar saya yakin pasti di klinis ataupun baik di puskesmas atau di rumah sakit sudah sangat berpengalaman, mungkin sudah banyak sekali menangani kasus ini. Karena kusta ini bisa dibilang salah satu penyakit yang neglected atau terabaikan. Mungkin ada banyak yang tidak terdiagnosis secara dini atau mungkin kadang juga pasien itu sering datang sudah pada kondisi yang sudah parah atau mungkin sudah reaksi kusta baru datang ke puskesmas atau ke kakak-kakak sekalian atau ke tenaga medis sekalian ya. Mungkin kita review aja, saya tidak akan terlalu membahas terkait praktik di klinis, tapi saya mungkin akan lebih ke teori aja Kak. Nanti mungkin kalau Kakak ada punya pengalaman, mungkin di daerah manapun boleh langsung di-sharing. Oke. Saya akan tampilkan materinya. Bentar ya Kak ya. Izin Kak, ini semuanya dari luar ya? Atau ada yang dari Jayapura? Ada yang dari Jayapura juga. Dari Wamena, Paling dok. jauh dari mana Kak? Merauke? Dari Wamena, dok. Oh, dari Wamena juga ada ya, ya ampun. Ya, dok. Saya kemarin sempat internship di Merauke Kak. Jadi agak sedikit tahu. Merauke pikir dok. Memang di sana banyak ya Kak ya, maksudnya masih banyak sekali pasien-pasien kusta, pasien-pasien bahkan pasien dengan reaksi kusta yang sempat dirawat di rumah sakit pun ada dan banyak. Oke, saya tampilin dulu. Bisa terbaca Kak? Bisa tertampil? Siap, bisa, Bisa dok. dok, bisa terbaca. Bisa dok. Yang tertampil bentuk ini ya Kak ya, yang bentuk PDF ya? Iya dok. Saya coba dulu minta izin waktunya Kak, saya coba tampilkan yang bentuk PowerPoint-nya ya. Ini sudah tertampil Kak? Sudah ya PowerPoint-nya? Sudah. Siap, dok. PowerPoint sudah dok. Selamat siang. Saya sekali lagi akan membahas atau nama lainnya kita kenal sebagai morbus Hansen. Jadi sama ya, kusta, lepra atau morbus Hansen adalah salah satu penyakit yang sama ya. Kenapa dibahas materi ini? Karena di Papua sendiri kasusnya masih sangat banyak, masih cukup banyak dan belum tereradikasi dengan sempurna. Jadi belum bisa dituntaskan, dihilangkan sama sekali. Jadi masih banyak sekali pasien-pasien yang mengalami kusta atau lepra atau yang dikenal dengan morbus Hansen ini. Nah, sebelumnya mungkin cukup untuk pengenalan saja. Seperti yang kakak-kakak semua sudah tahu, kusta atau nama lainnya lepra atau morbus Hansen ini adalah penyakit yang sebetulnya tidak khas gejala klinisnya. Jadi
dia tidak memiliki gejala dini yang khas, makanya sering disebut sebagai decreed imitator. Karena gejalanya itu mirip sekali dengan yang pertama pityriasis versicolor mirip sekali, atau panu yang biasanya dikenal, atau dengan kaskado juga mirip, atau dengan tinea juga mirip sekali gejalanya. Makanya gejala awal kita sebutkan sebagai decreed imitator. Yang membedakan hanyalah kusta ini mengenai pada saraf-saraf, terutama saraf tepi. Jadi pada pasien-pasien dengan infeksi Mycobacterium leprae ini seringkali terkena gangguan-gangguan sistem saraf, terutama gangguan pada saraf tepinya ya. Jika dilakukan pengobatan yang benar dan lebih dini atau diagnosisnya dapat ditegakkan lebih dini, dilakukan terapi yang tepat, yang benar, sebetulnya penyakit ini dapat disembuhkan. Dan pada klinis biasanya dia sudah membaik, jadi kulitnya tuh bisa bagus begitu aja. Tapi kalau tidak ditangani dengan baik atau terlambat, biasanya dapat menimbulkan kecacatan. Nah, kecacatan di sini akan menimbulkan masalah-masalah psikososial ya. Biasanya kalau sudah cacat, nah itu pasti yang pertama mungkin dari segi pekerjaannya, kalau misalnya orang dewasa, orang reproduktif, kemudian mengalami kecacatan, yang pastinya akan terjadi penurunan dari produktivitasnya, sehingga akan berpengaruh juga pada sistem ekonomi. Nah, selain itu juga masalah-masalah sosial, biasanya orang-orang dengan penyakit kusta atau lepra ini seringkali didiskriminasi, ya, didiskriminasi di lingkungan, bahkan di masyarakat, karena penyakit kulit ini sering dikatakan dulu itu seringkali dikatakan penyakit kulitnya sebagai penyakit kutukan ya, padahal bukan. Jadi penyakit lepra ini murni memang karena penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri ya, terutama bakteri yang disebut sebagai Mycobacterium leprae. Jadi kita harus bersama-sama, tujuannya pada kuliah ini adalah untuk mereview kembali, mengingat kembali, dan untuk menegaskan kalau kita ini tugasnya kita cukup berat ya. Jadi kita harus menghapuskan stigma dan diskriminasi dari masyarakat terhadap penyakit kusta. Nah, apa aja yang mau kita bahas pada sore ini? Yang pertama, definisi ya. Tadi sekilas saya sudah sekilas mengatakan lepra adalah infeksi yang disebabkan Mycobacterium. Nah, nanti kita bahas lebih detail lagi definisinya. Jadi, asal penyakit kusta itu sebetulnya dari bahasa apa ya. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang epidemiologi. Jadi apa penyebabnya. Dan kita akan membahas epidemiologi. Di sini epidemiologi yang saya ambil dari info Kemenkes, info datin Kemenkes yang terakhir. Kalau ada data baru boleh kita sharing ya. Kemudian adalah patofisiologinya atau patogenesis atau Tidak dikasih di grup kah? Berikutnya adalah manifestasi klinik yang kita bahas. Manifestasi klinik ini adalah gejala-gejala awal di mana pasien biasanya datang kepada perawat, datang kepada dokter, ya, ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan diagnostik. Ya ampun, coba ya, hujan-hujan sudah naik. Pengobatan, bagaimana kita Ya ampun. memberikan terapi kepada pasien-pasien dengan Sudah kira lagi nih. Aduh, teman-teman mengganggu sekali. Tidak boleh tidur dulu. Boleh di-mute suaranya? Unmute dulu. Menyimak sambil mute ya, Kak ya. Nanti kalau Ini sama cari tahu informasi dulu. saya lanjut. Selanjutnya. Kurang aja. Aduh, informasi mengganggu sekali. Yang tadi ya, kita akan membahas tentang definisi. Jadi definisi kusta. Aduh, cepat-cepat sudah, saya ini penasaran ini. Dia Diam Kak. Siapa jadi dulu coba dikasih keluar di Aduh, grup mengganggu Kak. sekali. Bisa sudah datang. Bukan mati dokternya itu. Dimatikan host saja dok, matikan. Oke, boleh di-mute dulu ya supaya yang lainnya nggak ini. Aduh. Maksudnya kalau mau sambil ada kegiatan apa, boleh sih sambil disimak aja, tapi di-mute. Halo. Iya, halo. Oh iya maaf. Iya, di-mute ya Kak. Nanti kita lanjutkan kuliahnya ya. Nanti kalau pas forum diskusi baru kita nyalakan lagi. Oke, saya lanjut ya. Yang berikutnya tadi yang poin pertama yang
mau kita bahas adalah definisi, ya. Definisi kusta itu karena penyakit ini sudah lama sekali ada, jadi bukan hanya baru-baru ini, tapi memang dari zaman dulu, bahkan zaman kerajaan di Indonesia kan dulu sistemnya sistem kerajaan. Zaman-zaman kerajaan dulu itu tuh sudah ada penyakit kulit. Nah, makanya penyakit kulit ini dalam bahasa Sanskerta disebutnya kusto. Tulisannya kusta ya. Kusto atau kusta ini merupakan kumpulan dari gejala-gejala penyakit kulit. Nah, awal mulanya dari kata itu. Jadi kusta itu dari kata kusto, ya. Nah, pengertian dari kusta atau nama lainnya morbus Hansen atau lepra merupakan penyakit infeksi kulit yang kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae, ya. Jadi ingat kata kuncinya adalah infeksi kulit kronik. Jadi penyakit ini tidak akut. Jadi dia sudah ada lama bertahun-tahun. Jadi inokulasinya berlangsung sangat lama. Mungkin hari ini terinfeksi, dia bisa 5 tahun sampai 10 tahun baru menimbulkan gejala ya. Dan itu pun harus ada kontak yang erat, lekat dan lama yang menimbulkan infeksi kulit kronik. Nah, disebabkan oleh bakteri yang tipenya adalah Mycobacterium leprae ya. Bakteri ini menyerang kulit dan sistem saraf. Tapi dia juga bisa sebetulnya menyerang organ-organ lainnya kecuali sistem saraf pusat. Jadi dari saraf tepi biasanya dia menjadi afinitas utama atau afinitas pertama. Jadi tempat perlengketan utama atau pertama kali itu adalah di saraf tepi. Ya, terutama di bagian ganglion-ganglion dari saraf tepi. Nah, kemudian dia akan masuk, menular, kemudian akan berinokulasi dan dapat menginfeksi kulit, kemudian mukosa teratus respirasi bagian atas, kemudian ke organ-organ lainnya kecuali sistem saraf, gangguan pada sistem saraf tepi. Nah, infeksi dari Mycobacterium leprae ini dapat berlangsung sangat progresif. Maksudnya sangat progresif adalah dia bisa menimbulkan kelainan yang begitu parah dalam waktu yang cukup singkat ya. Jadi kayak misalnya dia terinokulasinya hari ini terus menimbulkan gejala 5 sampai 10 tahun. Tapi ketika dia sudah menimbulkan gejala itu akan memberat dalam waktu yang cukup singkat ya, 1-2 tahun bisa memberat. Seperti itu maksudnya progresif. Jadi dia bertahap tapi dia akan cepat menimbulkan keparahan ya. Nah, nama lainnya atau sinonimnya biasa dikenal sebagai lepra, yang mungkin umum ya dikenal lepra atau morbus Hansen. Jadi morbus Hansen adalah nama dari kusta yang diambil dari nama penemunya. Jadi penemu Mycobacterium leprae ini adalah Hansen, makanya disebut penyakitnya juga sebagai morbus Hansen. Nah, yang berikutnya yang mau kita bahas adalah etiologi atau penyebab. Tadi sudah dikatakan bahwa yang menyebabkan kelainan atau penyakit kusta ini adalah Mycobacterium leprae. Nah, Mycobacterium leprae ini merupakan jenis golongan bakteri aerob ya Kak ya. Dia bakteri yang suka terhadap oksigen, makanya disebut aerob. Jadi dia suka pada daerah-daerah yang permukaan, misalnya di kulit, sistem saraf, terus respirasi dia di traktus respirasi gitu, karena di situ banyak oksigen. Nah, karena sifatnya yang bakteri aerob. Kemudian dia juga memiliki sifat yang tahan asam ya. Makanya dia memiliki sifat tahan asam, bentuknya batang ya, bentuknya batang. Ini ya, dapat dilihat warna merah ini karena dari pewarnaan gram ya. Dari pewarnaan gram dia menyerap warna. Nah, karena dia tahan asamnya makanya disebut sebagai bakteri tahan asam. Bentuknya batang, kemudian ukurannya untuk panjangnya dia bisa 1-8 mikron dan untuk lebarnya 0,2-0,5 mikron. Biasanya dia hidup berkelompok tapi bisa juga satu-satu. Tapi kalau untuk yang dapat menimbulkan gejala yang cukup parah itu biasanya yang dia berkoloni atau berkelompok. Jadi dia menginfeksinya dalam bentuk kelompok-kelompok atau koloni-koloni. Itu biasanya menimbulkan gejala yang lebih berat ya. Nah, kemudian dia bisa hidup dalam sel terutama di jaringan yang bersuhu dingin ya. Jadi kalau misalnya dia tuh tidak tahan kalau di daerah yang terlalu panas ya matahari ya, maksudnya matahari, makanya kita harus edukasi juga hampir sama seperti edukasi pada pasien-pasien tuberkulosis ya, karena sifatnya hampir sama, mirip sekali dengan bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi dia tidak terlalu tahan kalau suhu yang terlalu tinggi. Dia senangnya di daerah yang lembab, daerah yang dingin, atau daerah yang higienitasnya kurang baik ya. Kemudian dia tidak dapat dikultur dalam media buatan. Jadi dia harus dalam media yang memang media untuk tempat tumbuhnya.
Nah, kemudian yang kita mau tahu adalah epidemiologi atau distribusi penyebaran dari penyakit lepra ini. Yang saya dapat data dari Infodatin Kemenkes, menurut sumber dari WHO, pada tahun 2015 saja nih, 5 tahun yang lalu, itu Asia Tenggara cukup tinggi ya. Di Asia Tenggara boleh dilihat di sini jumlahnya tinggi sekali jumlah kasusnya. 117.000 dibanding dengan daerah-daerah lain atau benua-benua lain seperti di Afrika ya, Eropa ya, 117.000. Nah, untuk di Asia Tenggara, sedangkan daerah yang negara di Asia Tenggara, negara yang jumlahnya cukup banyak selain India adalah Indonesia ya. Indonesia, kita punya negara ini cukup banyak untuk kasus-kasus baru ditemukannya lepra atau kusta ini ya. Nah, sedangkan untuk provinsi-provinsi di negara Indonesia itu sendiri, kita bisa lihat di sini ya, saya kasih tanda Kak, karena kita ada di Papua dan terutama dekat dengan Papua Barat. Jadi di sini saya tandai untuk Papua dan Papua Barat ya. Masih jadi PR buat kita semua tenaga medis. Ini ya jumlahnya masih sangat banyak ya Kak. Di sini di tahun 2017 saja jumlahnya ada sekian, 29,65 sekiannya dalam persen. Ya, persentase kasus. Sedangkan untuk jumlah kasus barunya ada sekitar 1.267 untuk di tahun 2016 dan 968 di tahun 2017. Cukup banyak ya. Kalau dibanding dengan di provinsi-provinsi lain, memang kita masih agak di bawahnya dari Jawa Timur, tapi kita juga sudah harus aware karena cukup tinggi ya. Gitu. Nah, ini untuk peta eliminasi dapat dilihat di sini untuk daerah-daerah Sumatera itu sudah kuning, sudah bagus ya. Mudah-mudahan insya Allah beberapa tahun ke depan di Papua juga bisa kuning ya Kak ya. Jadi sudah tidak ada lagi ya. Semoga kita bisa eliminasi untuk kasus-kasus kusta ini ya. Yang masih jadi PR adalah di daerah Jawa Timur ya, di sini masih zona merah. Kemudian di daerah Sulawesi ya, daerah Sulawesi juga masih banyak sekali, daerah Ambon, Maluku, kemudian Papua ya. Nah, ini ya Kak ya untuk di daerah sini ya. Eliminasi kusta di tahun 2017 masih begini. Ya, kalau di Jawa sudah mulai menghilang. Jadi pada saat sudah mulai masuk tahun 2017 sudah mulai banyak tereliminasi ya, karena memang penanganannya yang bagus. Bahkan di Surabaya itu ada didirikan salah satu rumah sakit yang memang khusus untuk menangani kusta ya. Mungkin nanti di Papua suatu saat semoga bisa ada ya rumah sakit atau ini tertentu yang memang khusus untuk pasien-pasien kusta atau lepra ini. Nah, ini jumlah proporsi kasusnya atau tren penderita dari tahun ke tahun, dari 2015 ke 2017. Papua dan Papua Barat ada di sini ya. Ini tadi jumlahnya, sebenarnya ini penjelasan dari tabel tadi ya. Masih cukup tinggi ya. Meskipun Jawa Timur itu masih sangat tinggi, tapi kita kalau bisa harus lebih rendah dari Sulawesi Barat, Gorontalo ya. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah patogenesis. Kita sedikit membahas tentang patogenesis atau bagaimana sih penyakit ini bisa menyebabkan kelainan atau penyakit pada seseorang ya. Untuk cara masuknya itu biasanya dia ada masuk melalui daerah-daerah yang lecet, misalnya daerah kulit ya. Jadi ada pintu masuk. Jadi ada pintu masuk untuk bakteri ini. Misalnya seperti kulit yang lecet atau mukosa nasal ya. Mukosa nasal itu ada di lapisan mulut atau di hidung ya, di rongga-rongga hidung, di nasal gitu, atau di mukosa mulut itu bisa juga ya. Untuk sel target utamanya yang menjadi tempat pertumbuhan dari Mycobacterium leprae tadi adalah di sel Schwann ya. Itu di daerah saraf ada sel namanya sel Schwann. Di situ terutama di daerah-daerah tepi-tepi saraf tepi ada sel Schwann. Di situ tempat yang paling disenangi untuk tumbuhnya Mycobacterium leprae ini. Kemudian dia melakukan inokulasi di situ dan mengalami pertumbuhan, perkembangbiakan sehingga lama-kelamaan dapat menginfeksi dan menimbulkan gejala pada seseorang. Kusta ini dibagi ya, ada tipe-tipenya, ada beberapa pembagian, ada yang menurut WHO, ada yang menurut Ridley ya. Kusta ini ada yang tipe lepromatosis, ada juga yang tipe tuberkuloid ya. Kalau yang lepromatosis
misalnya pada pasien-pasien HIV atau misalnya pada pasien-pasien dengan gizi yang kurang baik sehingga imunnya turun, imunnya rendah. Nah, makrofag dalam tubuh tidak mampu menghancurkan kuman-kuman sehingga kuman Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium lepra ini akan melakukan multiplikasi atau dia akan memperbanyak diri. Jadi dia jumlahnya akan bertambah sehingga menyebabkan kerusakan jaringan. Ya, itu kalau yang tipe lepromatos. Kemudian kalau untuk yang tipe yang tuberkuloid, biasanya sistem imun baik pun dia makrofagnya ini akan menghancurkan kuman-kumannya, sistem imunnya. Kalau tuberkuloid ini dia tidak menimbulkan gejala yang sangat parah, tidak seperti yang lepromatos karena masih ada makrofag yang dapat menghancurkan kuman-kuman. Tapi karena kumannya yang berinokulasi ini banyak, nah akhirnya juga akan menyebabkan makrofag itu menjadi sel-sel epiteloid sehingga menyebabkan kerusakan jaringan juga. Ya, jaringannya akan mengalami apoptosis. Ya. Kemudian ini yang tadi saya bilang ya, klasifikasi WHO yang kita kenal yang paling sering di klinis adalah yang pausibasiler dan multibasiler. Jadi yang kita biasa gunakan untuk tujuan terapi atau tata laksana, biasanya kita menggunakan dua klasifikasi ini ya. Klasifikasi yang pertama adalah Kusta pausibasiler dan yang kedua adalah Kusta multibasiler. Ya, untuk klasifikasi yang lain-lainnya boleh kita hanya sekedar tahu, tapi yang wajib kita tahu adalah pausibasiler dan multibasiler. Kalau ini kita bisa ya, jadi kalau yang tuberkuloid dan borderline, jadi BT ini borderline tuberkuloid, ini kriteria menurut Ridley dan Joplin tadi ya. Ini tuh biasanya dia mengalami gejala klinisnya gejala khas lepra, tapi BTA-nya negatif. Makanya kita kelompokkan ke dalam pausibasiler ya. Tapi kalau untuk yang multibasiler itu lain dan ada borderline, BTA-nya akan ditemukan positif ya. Jadi kita harus terapi dia dengan multibasiler. Sama ya Kak ya. Jadi ini adalah kriteria yang tadi yang berdasarkan WHO dan Ridley and Joplin ya. Nah, yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah gejala klinik. Kapan kita katakan itu sebagai kusta dan kapan kita katakan sebagai kelainan yang lain. Kalau kita lihat ini cuman bintik merah begini, mungkin ini ya, kita akan berpikir, oh bisa juga digigit serangga, digigit nyamuk, atau bisa kelainan-kelainan karena jamur, mirip sekali. Yang harus dipegang adalah sifatnya pasti ada gangguan sistem saraf ya. Jadi kalau di lepra itu pasti ada hipoastesia atau anestesia. Jadi ketika kita berikan rangsangan, kita tes nyeri, kita tes sensor nyeri atau sensor rasa, di sini dia akan mengalami baal atau tidak rasa ya. Jadi kata kuncinya adalah kusta, dikatakan kusta itu biasanya gambaran kliniknya ada makula baik hipopigmentasi atau hiperpigmentasi dengan adanya hipoastesia ya, jadi mati rasa, jadi bercak kulit mati rasa. Bercak kulit mati rasa dan BTA positif pada kerukan kulit. Nah, kita bisa menegakkan bahwa itu adalah lesi lepra. Nah, jadi kita harus cepat untuk didata, dilakukan pemeriksaan lanjutan, kemudian dilakukan terapi kusta ya. Ini itu awal sekali, gejala kusta paling awal atau intermediate itu biasanya ada makula ya. Makula adalah lesi kulit di mana terjadi perubahan warna dari normal ke perubahan bentuk yang abnormal ya, perubahan warna yang abnormal tetapi tidak ada peninggian, itu disebut sebagai makula ya. Jadi warna merah ya atau warna putih atau bercak hitam ya, jadi tidak selalu bercaknya putih, perlu diingat. Bercak itu bisa warna putih, bisa merah, bisa kadang keabu-abuan, bisa juga warna kecoklatan ya. Ini jadi dia bisa hipopigmentasi, kemudian ada sisik halus ya. Sisiknya tidak tebal, harus diingat, jadi sisiknya tidak tebal tapi sisiknya halus. Kemudian dia biasanya warnanya akan lebih mencolok dari kulit sekitarnya ya. Di kulit sekitarnya normal, bisa kita lihat kulit sekitarnya tidak ada masalah, normal. Kemudian dia sendiri ya yang ada warna. Kemudian asimetris, maksudnya dia hanya ada di sisi. Jadi hanya ada di kanan saja atau di kiri saja gitu. Jadi tidak dua-duanya ya. Jadi dia asimetris sifatnya. Kemudian ini catatan adalah hipostesia.
Hipoestesia adalah ketidakmampuan dalam merasa. Jadi ketika kita berikan rangsang nyeri atau rangsang raba, dia akan rasa baal. Jadi tidak rasa. Jadi kalaupun kita tusuk pakai jarum, dia bilang tidak rasa apa-apa. Atau kadang hanya rasa baal, kram seperti itu. Jadi gangguan-gangguan pada sistem saraf tepi. Ya. Kemudian tanda yang lainnya adalah ada sedikit penebalan saraf. Tapi kalau yang intermediate ini jarang sih kita temukan penebalan saraf. Biasanya kalau yang sudah ada penebalan saraf adalah yang tipe multibasiler. Kalau ini biasa ada sedikit penebalan saraf. Ya. Kemudian daerah biasa di daerah ekstremitas atas, di tangan, ya tangan bagian atas, di lengan, atau juga dapat di daerah wajah. Nah, kemudian gambaran klinik yang selanjutnya adalah gambaran klinik dari kusta tipe Pauci basiler atau PB. Tadi intermediate itu gejala awal ya Kak ya, jadi gejala-gejala awal. Yang ini PB ini gejala lanjutan tapi yang Pauci basiler ya. Tipenya bagaimana? Jadi sama kayak tadi. Yang pertama ada makula. Makula itu tadi ya Kak ya, warna dari kulit normal. Jadi perubahan warnanya bisa putih, bisa hitam, bisa keabu-abuan, bisa merah kayak tadi. Jadi bercaknya itu jangan patokan hanya putih saja. Mungkin kalau biasanya di klinis atau di pasien-pasien yang paling sering dijumpai adalah yang begini ya, yang putih. Kayak panu ya putih, tapi dia ada mati rasa. Tapi untuk selanjutnya, untuk kedepannya dan untuk saat ini pun kita tidak hanya melihat warna putih, tapi warna kemerahan pun dapat kita curigai sebagai kondisi lepra, penyakit lepra, tapi harus disertai dengan hipoestesia, ya. Nah, ini. Jadi ada kemudian infiltrat ini maksudnya adalah jaringan yang terbentuk di sekitarnya ini ya. Ini biasanya adalah jaringan-jaringan yang sudah mengalami apoptosis atau mati. Ada jaringan kehitaman dan warna merah ya atau eritem ya, jadi tadi bisa kemerahan. Kemudian permukaan dari lesinya itu sifatnya kering ya, harus diingat kering, tidak basah. Jadi sifatnya dia kering, kemudian ada squama halus dan kadang-kadang agak berkilat, tapi harus hati-hati lagi pada kasus-kasus dengan pityriasis versicolor karena keluhannya mirip sekali ya. Dia juga kadang berkilat. Nah, untuk membedakan bagaimana nanti ya di diferensia banding. Kemudian untuk penyebaran atau predileksinya atau distribusinya sama kayak tadi yang tipe intermediate. Jadi dia asimetris atau hanya ada pada satu sisi. Jadi kalau ini di pipi, misalnya pipi kanan ya biasanya dia hanya di pipi kanan ya lesinya. Kemudian kalau di pipi kiri biasanya ya. Kemudian dia jumlah lesinya itu 1 sampai 5, tapi tidak lebih dari 5. Maksudnya bagaimana? Jadi lesi itu misalnya di wajah ya. Misalnya di wajah ada 1 lesi, terus di leher ada 1 lesi misalnya ya, terus di tangan ada 1. Nah, kita hitung lesinya. Kalau ada 1 sampai 5, kita kategorikan sebagai Pauci basiler. Tapi kalau lebih dari 5, kita kategorikan sebagai multibasiler ya. Tapi biasanya untuk kepentingan terapi 5 saja, 5 kita sudah berikan dia terapi sebagai multibasiler karena kita harus overterapi. Jadi supaya benar-benar tereradikasi bakterinya sampai benar-benar tuntas, biasanya kita berikan dia terapi yang multibasiler kalau lesinya 5 atau di atas 5 ya. Jadi kalau lesinya 5 biasanya untuk pertimbangan terapi dan kesembuhan kita menggunakan terapi untuk yang multibasiler. Nah, untuk gangguan-gangguan di saraf itu sudah ada jelas sekali hilangnya sensasi. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya ketika kita lakukan tes pada saraf sensoris, di sini daerah lesi, dia akan mengalami penurunan atau di sini ada terjadi hipoestesia, jadi hilangnya sensasi. Jadi ketika kita berikan rangsang misalnya menggunakan kapas atau misalnya kita tusuk pakai jarum yang bersih ya, terutama ya jarum yang bersih yang steril, kita lakukan penusukan perlahan, dia tidak akan merasakan apapun. Jadi sensasinya tuh hilang ya. Nah, kemudian
penebalan saraf juga sudah ada, tetapi hanya satu cabang ya. Kalau misalnya lebih dari satu cabang, itu kita sudah kategorikan sebagai multibasiler ya atau MB. Kemudian kalau dari hasil kerokan kulit itu bisa didapatkan BTA negatif. Jadi walaupun sudah ada lesi, sudah ada hipostesia, tapi kok BTA-nya negatif, tetap ya prinsipnya kita harus berikan dia terapi kusta atau terapi lepra, tetapi terapi untuk yang PB atau Pauci basiler ini ya. Itu. Nah, terapinya berapa lama? Nanti di belakang kita akan jelaskan ya untuk lama pemberian obat-obatan program kusta ya. Nah, untuk tes lepromin biasanya didapatkan positif ya karena sudah terbentuk biasanya antigennya. Karena tadi imunnya bagus, dia membentuk antigen, jadinya antigen. Ini lepromin ini adalah antigen ya, kayak deteksi untuk antigen lepromin, tes lepromin itu dia positif pada yang Pauci basiler ya. Oke. Nah, ini ya contoh tipe. Ini mohon maaf, tidak ditutup wajahnya. Ini adalah salah satu pasien di India ya. Ini gambarnya diambil dari jurnal India. Ini bisa dilihat lesinya di tangannya. Lesinya hanya antara 1 sampai 5. Nah, itu kita kategorikan sebagai Pauci basiler. Jadi tadi lesi atau makula, hipopigmentasi ataupun hiperpigmentasi dengan mati rasa atau hilangnya sensasi, kemudian dengan pemeriksaan BTA bisa positif bisa negatif ya, kita sudah bisa terapi dia terhadap terapi kusta atau lepra. Ini bisa dilihat ya, lesinya mirip sekali dengan tinea. Di sini ada hipopigmentasi, nah jaringan-jaringan di sekitar sini yang warnanya agak kemerahan nih infiltrat. Jadi infiltratnya batas tegas ya, bentuknya agak bulat, kadang lonjong, kadang juga irregular ya. Ini lesinya. Nah, kemudian ada yang namanya MB atau multibasiler. Mungkin kakak-kakak semua di puskesmas ataupun di rumah sakit sudah terbiasa ya pasien-pasien MB, PB, pasien MB, PB ini hanya mereview ulang lagi. Kalau multibasiler itu perlu diingat lesinya 5 atau lebih dari 5. Jadi kalau di sini sih disebutkan lebih dari 5, tapi biasa di klinis, pengalaman di klinis, dokter-dokter kulit biasa kalau lesi sudah lebih dari 5, biasa diberikan terapi untuk multibasiler. Tujuannya adalah tidak apa-apa over terapi, yang penting kita mengharapkan adalah eradikasi dari bakteri ini ya, karena bakteri ini kan hidupnya di ganglion saraf di sel Schwann, jadi kadang agak susah untuk dijangkau, makanya terapinya harus lama dan benar-benar untuk patuh obat ya, patuh minum obat seperti itu ya. Ini bisa dilihat ini semua lesinya ya, lesinya menebal, ini lesi hiperpigmentasi ya, kehitaman. Bentuknya bulat, ukurannya bervariasi ya. Jadi ukuran lesi pada lepra itu bervariasi sekali. Ada yang ukuran plakat, ada yang molar, ada yang sebesar koin, ada yang besar sekali, ada yang kecil sekali ya. Jadi harus hati-hati ini ya, lesinya lebih. Kalau kita hitung berapa nih lesinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hampir 10 lebih ya lesinya. Nah, ini multibasiler ya. Yang di sini juga ada lesi-lesi putih, mirip sekali seperti panu atau pityriasis versicolor ya, tapi bedanya tadi perlu diingat adalah dia terdapat sensasi hilangnya sensasi atau terdapat gangguan pada terus ini ada kerusakan sarafnya banyak, jadi tidak hanya pada satu cabang, tapi banyak cabangnya ya. Bisa di nervus medianus, bisa di nervus peroneus ya, banyak ada nervus tibialis, bisa kena semuanya. Makanya nanti dapat menimbulkan gangguan-gangguan pada motorik juga. Jadi pasiennya bisa sampai gangguan motorik, gangguan dalam berjalan, gangguan dalam melakukan gerak, aktivitas ya, dapat terjadi seperti itu karena tadi sifatnya yang progresif dan kalau terlambat penanganannya. Nah, ini kalau pada MB ini pasti BTA-nya positif, tapi tes leprominnya negatif. Nah, kenapa tes leprominnya negatif? Karena biasanya pada kasus-kasus yang MB ini sudah terjadi penurunan imun, ya sistem imunnya sudah tidak bisa kompensasi, dia mengalami supresi atau penurunan sistem imun, sehingga tes leprominnya negatif karena tidak ada antibodi yang terbentuk, ya antibodi untuk lepromin tidak terbentuk, makanya hasilnya negatif. Tapi BTA-nya positif sekali ya. Nah, ini ya bisa dilihat ini tipe yang MB ya, ini ada lesi di tangan, lesi di wajah, bisa dilihat ya, kasihan. Ini bulu matanya rontok ya Kak, atau kita kenalnya sebagai madarosis. Bulu mata, alis mata ya, bulu matanya rontok, alisnya rontok. Nah, ini madarosis.
sampai madarosis. Nah, ini ada saddle nose. Saddle nose itu bentuk tulang hidup ya yang seperti ini, seperti pelana ya, saddle nose. Dan sudah ada fascias leonina. Fascias leonina adalah kondisi seperti ini ya, kulitnya tertarik ke bawah seperti ini. Ini biasanya kusta tipe MB yang tidak ditangani dengan cepat atau tidak mendapatkan terapi secara dini dapat langsung seperti ini ya. Ini bisa dilihat gambarnya sampai ke telinga, sampai ada nodul-nodul ya. Ini kalau yang sudah sampai nodul-nodul ini kadang dia sudah mengalami reaksi kusta ya. Ada nodulnya. Ini tipenya ya, lesinya benar-benar tidak khas. Beda-beda ya Kak ya. Yang tadi ada hanya bulat, terus kemudian yang ini bergranul. Nah, di sini ya sudah ada nodul-nodul. Yang di sini hanya berupa lesi-lesi squamous, lesi ya. Jadi tidak khas. Yang khasnya adalah dia ada lesi kulit, ada mati rasa, atau ada penebalan ya, penebalan saraf tepi. Oke. Ini ya. Nah, tadi kan saya sebutkan ada penebalan saraf tepi atau ini dikenal sebagai pure neural leprosi ya. Ini di nervus di sini nervus auricularis bisa dilihat ini ada menebal sekali ya. Cara pemeriksaannya suruh pasiennya pada posisi duduk, biasanya relax duduk, terus kemudian suruh dia memalingkan lehernya ke sebelah kanan ataupun kiri, tergantung ya daerah mana yang kita mau periksa. Kalau kita mau memeriksa nervus auricularis dextra, ya kita suruh pasiennya memiringkan kepala ke arah yang kiri ya, ke arah berlawanan. Begitu juga sebaliknya ya. Dapat dilihat di sini menebal ya, ini sarafnya menebal ya. Nah, di India itu ada ya kayak kasus di mana dia terjadi penebalan sistem saraf tapi tidak ada lesi, tapi ada menebal sistem sarafnya. Nah, ini kita juga sudah harus aware. Biasanya kita sudah langsung kalau ada penebalan saraf begini, terus pasiennya kita anamnesis kembali, kemudian ada riwayat keluarga yang pernah mengkonsumsi obat, misalnya obat paket untuk kulit. Nah, kita sudah harus curigai walaupun dia tidak ada lesi. Kita harus tetap berikan dia terapi untuk terapi kusta ya. Jadi di India itu sudah dikatakan positif juga kalau sudah ada penebalan saraf walaupun tanpa adanya lesi kulit. Nah, untuk bagaimana sih kita menegakkan diagnosis dari kusta? Tadi sudah saya sebutkan ulang-ulang, mungkin untuk supaya kita review bersama, mungkin kakak-kakak yang di daerah-daerah baik di Wamena, di Merauke, mungkin ada yang di Nabiret, di Biak ya, semuanya sama ya, dimanapun dapat pasien kemudian datang dengan lesi kulit, baik lesi yang hipopigmentasi ataupun hiperpigmentasi atau eritem, nah, bercak kulit yang mati rasa, kemudian kita tes kok mati rasa, dia tidak merasa gitu ya, hilang sensasinya, kemudian kita lihat lagi ada penebalan saraf tepi. Nah, sudah biasanya 1 atau dari 3 ini tanda ini cardinal sign utama ini kita sudah langsung tegak untuk lepra. Jadi kita harus screening lanjutan. Kemudian kita berikan terapi dia untuk paket obat kusta ya. Jadi diagnosis tegak jika minimal 1 dari 3 tanda ya. 1 kayak misalnya bercak kulit mati rasa ya. Ingat harus ada mati rasa. Jadi bukan semua bercak kulit, tapi bercak kulit yang mati rasa. Kemudian disusul lagi misalnya ada penebalan saraf, ya sudah kita langsung tegak itu sebagai lepra. Tapi kalau misalnya hanya 1 saja kayak tadi penebalan sistem saraf tepi saja, nah kita juga sudah harus bisa aware untuk melakukan pemeriksaan misalnya kerukan kulit dan kita harus melakukan terapi terhadap lepra atau kusta pada pasien tersebut ya. Nah ini, tapi bila negatif ini tersangka kusta bisa diobservasi kalau misalnya kita sudah lakukan kerukan kulit negatif ya. Misalnya 1 kok gejalanya tidak khas, tidak ada, tapi kalau kita kayaknya cenderung ini jangan-jangan kusta nih, misalnya ada riwayat keluarganya pengobatan atau tetangga misalnya atau daerah situ misalnya ada 1 orang yang sedang program obat kusta. Jadi kita sudah bisa aware, kita bisa jadikan pasien tersebut sebagai tersangka kusta, kemudian kita lakukan observasi. Observasinya biasa 3-6 bulan, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan kerukan kulit kembali ya. Jadi diperiksa lagi untuk melihat BTA-nya ya. Apakah BTA-nya positif atau tidak atau bakterinya.
Nah, ini tadi ya, diulang lagi, bercak kulit mati rasa. Pokoknya itu kuncinya, bercak kulit mati rasa. Kemudian terdapat gangguan fungsi sensoris ya. Gangguan fungsi sensoris itu tadi ada rasa nyeri, ada rasa raba, ada juga suhu. Jadi dia kadang-kadang tidak rasa dingin, tidak rasa panas. Dia misalnya lesinya di tangan, terus dia kena air panas atau megang gelas panas tapi tidak merasakan apa-apa. Nah, itu namanya anestesia atau hipostesia ya. Tidak merasakan ada gangguan fungsi sensoris, kita harus curiga dia sebagai pasien lepra atau kusta ya. Kemudian juga dapat mengalami gangguan fungsi motorik. Kayak tadi yang saya sudah bilang, karena ini mengenai pada saraf-saraf dan kita tahu bahwa saraf itu menginervasi muskulus atau otot-otot tertentu. Kayak misalnya nervus tibialis, dia menginervasi musculus tibialis atau musculus pronator teres ya. Jadi di daerah-daerah bawah atau dia biasanya menginervasi untuk gerakan dorsofleksi ya, plantar fleksi. Tapi karena ada gangguan pada nervus tersebut atau pada saraf di situ, makanya ada terjadi parsis atau kelumpuhan atau kelemahan ya. Nah, ini biasanya pasiennya nanti jadinya drop foot ya. Drop foot itu kakinya nggak bisa digerakkan, jadi nggak bisa diangkat, atau drop hand atau claw flow hand. Claw flow hand itu gini, jadi tangannya kaku ya, boleh kelihatan sini ya. Saya contohin tangannya gini, kaku gini. Nah, ini claw flow hand atau drop hand ya. Itu bisa pada pasien-pasien kusta ya, terutama pada pasien kusta yang tidak ditangani dengan baik atau tidak mendapatkan terapi yang lama dan cukup ya. Kemudian ada terjadi gangguan fungsi otonom. Ya, gangguan fungsi otonom misalnya dia fungsi-fungsi otonom ini kayak kita gunakan untuk berkeringat ya. Otonom itu misalnya mengeluarkan keringat, kemudian mengeluarkan air mata, air liur, itu fungsi-fungsi otonom. Jadi kalau pada pasien kusta dia juga bisa terjadi gangguan fungsi otonom, itu biasanya kulitnya kering ya, enggak lembab ya, kulitnya bisa kering, kemudian kulitnya retak-retak, kayak pecah-pecah, bibirnya pecah-pecah ya, karena produksi salivanya juga menurun, fungsi otonomnya menurun, sehingga terjadi kekeringan pada mukosa bibir ataupun pada mukosa hidung dan juga pada kulit. Ya, bisa juga terjadi edem. Kemudian pertumbuhan rambut biasanya terganggu itu tadi ya, pada pasien-pasien dengan kusta terutama yang tipe MB itu biasanya terjadi madarosis atau kerontokan pada alis mata dan bulu mata ya. Nah, ini penebalan saraf, lokasi-lokasinya yang dapat kita periksa. Ini tadi ya, ini di sini ada nervus major ya, nervus auricularis major atau nervus auricula besar. Di sini ya bisa kelihatan tadi ya, caranya yang tadi kayak di gambar tadi kelihatan sekali ya di sini. Di sini ada nervus auricula, kemudian yang di sini ada nervus medianus ya. Kalau ada gangguan nervus medianus, jempol, jari telunjuk dan jari tengah ini tidak bisa digerakkan atau bahkan ada terasa baal atau rasa kram, kadang tidak bisa digunakan untuk menggenggam ya, dia ada gangguan menggenggam gitu. Jadi harus hati-hati. Jadi bisa jadi lesinya di sini, nih, bisa lesinya di sini, terus kemudian pasiennya kok rasa tangannya kram terus gitu, terus sudah dikasih obat apa-apa kok lesinya itu nggak sembuh-sembuh. Nah, itu kita sudah harus curiga ya. Kayak pernah saya dapat kasus di rumah sakit di Merauke, itu ada pasien datang ke polik ya, polik umum. Awalnya dia datang ke polik umum tuh gangguannya di sini Kak, di tangan sini cuman warna merah. Jadi cuman merah kayak kalau kita kena air panas, kayak kalau dermatitis ya. Mungkin kalau yang pernah alergi sabun mandi atau alergi sabun rinso juga keluhannya seperti itu, merah seperti itu. Pasien ini datang dengan seperti itu ya, merah, terus katanya onset. Iya, jangan lupa tanyakan onset atau waktu, karena itu sangat penting. Di sini pasiennya mengatakan muncul lesi itu dari 6 bulan yang lalu, kemudian kok tidak sembuh-sembuh, sudah dikasih berbagai salep, berbagai obat, tidak sembuh-sembuh lesi di sini. Kemudian dia bilang tangannya tidak bisa menggenggam, dan terasa kram. Dia rasa kram-kram. Nah, ini sudah harus curiga. Nah, saya curiga nih ke arah Morbus Hansen, konsul ke kulit, ternyata benar. Ya, ternyata benar dia lepra. Akhirnya dia mendapatkan terapi untuk lepra. Pada saat itu diberikan terapi untuk pausi basiler ya, yang tipe PB. Tapi geluhannya Kak, mungkin, tapi saya nggak sempat foto ya, jadi itu sama sekali tidak khas lesinya.
benar-benar kayak dermatitis di punggung tangan gini. Kalau yang pernah lihat dermatitis ya merah, terus kemudian dia rasa panas. Oh ya, dia rasa panas, gatal itu enggak terlalu, katanya tidak terlalu gatal, tapi panas dan agak panas. Kemudian dia rasa kram, tangannya tidak bisa menggenggam, terus rasa kayak di sini ada saraf medianus yang paling dekat, atau di sini ada ulnarus ya, ulnaris. Di sini ada nervus ulnaris, di sini nervus yang nervus peroneal serta nervus tibialis posterior ya. Di sini. Tadi saya bilang kalau misalnya kelainannya ada di nervus tibialis posterior, ini akan terjadi drop foot. Jadi kakinya ini tidak akan bisa menapak seperti ini. Jadi kakinya jatuh ke bawah, lumpuh atau paralisis seperti itu ya. Nah, ini tadi dari kalau kita sudah curiga misalnya sudah ada lesinya, sudah ada keluhannya yang menjurus ke sana, kemudian kita tanyakan riwayat, misalnya ada keluarga atau saudara atau tetangga yang pernah program obat, sudah kita curigai dia sebagai lepra, kita lakukan pemeriksaan kerokan kulit, kita ambil kerokan kulit, kita periksa di bawah mikroskop, beginilah hasilnya, basil tahan asamnya warna merah. Jadi bakteri Mycobacterium lepra ini sifatnya adalah basil tahan asam. Ini BTA-nya positif, ini warna kemerah-merahan, bisa dilihat di sini bentuknya batang atau basil tadi, ya. Nah, kalau sudah dapat begini, sudah langsung tegak, ini berarti Mycobacterium leprae, kita berikan terapi untuk morbus Hansen. Nah, ini untuk beberapa pemeriksaan pasien ya, Kak. Mungkin sampai di sini saya tes suara, suaranya masih jelas ya kedengarannya? Siap, jelas dok. Masih Jelas, Dok. Masih jelas. Kak. Jelas dong. Jelas, Dok. Lanjut, Dok. Oke, kita Lanjut, lanjut. Dok. Oke, Dok. pemeriksaan pasien yang pertama pasti kita lakukan inspeksi sama ya, mau penyakit kulit atau penyakit apapun kita tetap harus inspeksi dulu, kita lihat dulu keseluruhan, kita lihat secara detail ya. Kalau misalnya pasien itu mengeluh ada keluhan bercak di wajah, ingat jangan hanya fokus ke bercak di wajah, tapi kita harus cari lesi yang lain. Kalau perlu, minta izin pasien untuk buka baju ya dengan cara yang sopan atau mungkin ditemani. Kalau misalnya lawan jenis ya kita minta sejawat kita atau rekan untuk yang temani atau misalnya keluarganya untuk temani buka baju. Kita harus inspeksi secara keseluruhan ya. Walaupun lesi hanya dia bilang di wajah, kita harus inspeksi juga di leher, inspeksi juga di dada. Misalnya yang bagian abdomen. Bentar, Kak. Oke, lanjut. Setelah kita inspeksi tadi secara keseluruhan, dan jangan lupa juga kita kalau inspeksi, selain kita inspeksi bercak atau inspeksi lesinya, kita juga harus inspeksi yang lain. Jadi kayak misalnya matanya seperti apa. Jadi perlu ya pasien kita harus pemeriksaan general mata umum. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya penyakit kusta kita mau cari nih, jangan-jangan ada gangguan sistemik yang lain atau ada komplikasi ke organ-organ yang lain. Misalnya kita lihat matanya ikterik atau tidak ya. Karena kalau mata ikterik, kemungkinan besar ada gangguan hepar juga. Nah, itu ada pertimbangan-pertimbangan untuk nanti pemberian obat-obatan ya. Kita pilih obat yang tidak hepatotoksik ya. Atau mungkin pasien ini kalau misalnya matanya sudah ikterik, terus atau misalnya konjungtivanya anemis, gitu. Kalau kita lihat ternyata dari anamnesis memang dia pernah misalnya konsumsi obat sebelumnya tapi putus atau tidak selesai. Nah, jadinya dia mungkin sudah pernah mengkonsumsi obat yang lama, kemudian ditambah lagi mungkin banyak konsumsi obat sehingga menyebabkan gangguan-gangguan pada hepar sehingga terjadi hepatitis misalnya ya, atau ada gangguan-gangguan yang lain. Jadi tetap kita harus inspeksi secara umum. Jangan lupa kalau misalnya rambutnya agak panjang begini ya kita
pakai handscoon ya, pakai handscoon, pakai masker, kita buka rambutnya, kita lihat di bagian-bagian belakang telinga. Oh iya juga Kak, lupa, jadi tadi kerokan kulit itu ya, untuk catatan, jadi ketika kita mengambil sampel, itu jangan lupa yang paling bagus itu sampelnya adalah di daerah cuping telinga. Ya, daerah cuping telinga, mungkin daerah sini, daerah telinga, pokoknya di bagian sini, itu biasanya bagus, karena di daerah situ biasanya terjadi inokulasi yang cukup banyak dari Mycobacterium lepra ini. Kenapa di telinga? Karena di telinga ini adalah daerah yang suhunya relatif dingin ya. Dibanding suhu tubuh yang lain, telinga adalah suhu yang paling dingin, yang paling stabil untuk dia melakukan inokulasi di situ. Jadi biasanya kalau kerokan kulitnya diambilnya dari belakang telinga atau dari kuping telinga. Itu ya sekilas. Nah, setelah inspeksi, kita lihat lesinya, kemudian sesuai tab-tabnya, jadi protapnya jadi inspeksi, palpasi, ya perkusi sih tidak terlalu penting ya, yang penting palpasinya kita raba, ya jadi tadi tuh kita raba untuk nervusnya, ada penebalan atau tidak, atau misalnya kita mau lihat lesinya itu, mau rasa lesinya itu lembab atau kering, ya kita bisa lakukan palpasi. Atau misalnya kita mau tahu lesinya ini ada nyeri, tekan atau tidak, ada udem atau tidak, ada panas atau tidak pada perabaan. Kita lakukan inspeksi untuk menyingkirkan diferensial diagnosis. Nah, ini ya. Ini beberapa pemeriksaan terkait untuk kasus-kasus lepra ya. Kita bisa melakukan fungsi sensoris. Yang paling gampang ini mungkin boleh gampang dilakukan di puskesmas. Bisa ya, kapas ada ya. Kalau misalnya tidak ada kapas, boleh pakai kasa ya Kak ya. Kan ada kasa, terus diambil ujungnya, dibikin gini, kecil gini. Nah, boleh kita periksa pakai kasa. Atau misalnya pakai bolpen, boleh. Tapi kalau pakai bolpen, kadang-kadang kan tercoret-coret tuh. Jadi kan kasihan juga pasiennya. Jadi nggak ada jarum, boleh kita ya, tapi minta pasiennya untuk menutup mata ya, jadi pasiennya nggak boleh lihat. Jadi pasiennya kita minta dulu untuk tutup mata. Nah, setelah kita pastikan pasiennya menutup kedua mata, kita lakukan perabaan di sini menggunakan salah satu alat. Bisa pakai kasa, bisa pakai cotton bud, bisa pakai kapas. Kemudian kita coba nih. Jadi kita tanya pasiennya rasa tidak gitu. Jadi kita mulai dari dalam lesi, boleh ya, kita mulai dari sini rasa tidak, sampai dia di mana dia ya. Jadi itu untuk melihat batas kira-kira kelainan sensoris sampai sebatas mana yang terkena gitu ya. Jadi kita lihat rasa gitu, sampai boleh dari arah dalam keluar, bisa dari arah luar ke dalam. Jadi kalau dari arah luar biasa kita coba dari yang normal dulu, rasa, nanti pasien bilang rasa sampai di mana dia ada lesinya ya. Atau ke arah dalam keluar juga bisa. Jadi dari mulai lesinya atau sampai ke daerah normal. Itu untuk mengetahui seberapa luas dari gangguan sensoris yang dialami pasien. Nah, kemudian ada tes nyeri ya. Tes nyeri boleh pakai jarum halus yang steril. Tapi kakak jangan pakai abuket ya, kasihan pasiennya. Jadi pakai yang jarum halus aja, boleh pakai spot 1 cc ya. Atau misalnya ada jarum pentul halus boleh ya. Tapi pun pasien biasanya kalau sudah mengalami ini gangguan karena gangguan saraf karena Mycobacterium lepra ini, biasanya dia memang sudah tidak rasa ya, walaupun ditusuk juga pakai jarum dia tidak rasa. Cuman kan secara etisnya mungkin kita harus gunakan yang jarum kecil aja, atau biar pasiennya tidak takut gitu ya. Tetap pasien disuruh tutup mata, kemudian kita lakukan penusukan pelan sampai penusukan yang agak kuat pada lesi tersebut. Nah, kita lihat batas-batasnya sampai di mana dia merasakan nyeri dan atau dia tidak merasakan nyeri. Jadi kita tahu batas sensorisnya, kelainannya sampai di mana. Nah, kemudian ada beberapa tes otonom yang dapat dilakukan. Yang tadi ya, misalnya tadi kan pasien dengan gangguan otonom itu biasanya ada gangguan berkeringat ya. Biasanya di lesinya itu di daerah yang mengalami, ada gambarannya lesinya itu, biasanya di daerah situ nggak ada keringat, nggak basah ya. Daerahnya tidak basah. Mungkin di tangan ya, misalnya di tangan. Misalnya di tangan, di daerah lain ada sedikit keringat, di bagian atas mungkin ada keringat, tapi di pas lesi itu tidak ada keringat sama sekali ya, atau anhidrosis namanya. Jadi tidak ada keringat sama sekali, anhidrosis. Nah, kita sudah curiga ini berarti ada gangguan-gangguan otonom ya. Bisa juga ini ada beberapa gangguan anhidrosis, bisa pakai dengan pensil tinta atau tes Gunawan, bisa juga pakai tes pilokarpin. Nah, ini untuk beberapa tes motoris. Tadi selain dari gangguan fungsi sensoris, gangguan fungsi motorik, ada juga ini ya, gangguan fungsi motoriknya. Jadi kita coba ya.
Ini yang pertama kita minta pasiennya untuk melakukan ekstensi, fleksi, ekstensi pada daerah digiti minimi atau daerah kelingking. Ya, daerah kelingking ini biasanya dia diinervasi oleh nervus radialis ya, nervus radialis yang sepanjang ini. Jadi kalau misalnya ada lesi di nervus medialis, nervus radialis, biasanya ada gangguan motorik juga di sini. Jadi kita periksa. Kalau misalnya ada terdapat gangguan motorik, oh ya sudah berarti kelainannya ada di nervus tersebut ya. Kalau misalnya daerah jempol, daerah ujung sini telunjuk, kemudian jari tengah. Nah, ini biasanya untuk pemeriksaan nervus medianus. Biasa kalau ada kelainan pada 3 cabang ini sampai ke jari manis ini bagian setengah dari digiti 4. Nah, ini biasanya masalah pada nervus medianus ya. Nervus medianus. Jadi nanti dia tidak bisa melakukan jempolnya ini tidak bisa fleksi, tidak bisa ekstensi atau kadang tidak bisa melakukan oposisi ya. Daerah sini. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan ini pada kaki ya, di telapak kaki. Kita minta pasiennya untuk dorsofleksi, kemudian plantar fleksi. Tapi ini kalau yang ini kita coba pasiennya menggerakkan secara pasif ya. Kalau yang tadi kita minta pasien untuk menggerakkan secara aktif, kalau ini kita coba secara pasif. Ini biasanya untuk mengetahui ada kelainan atau tidak di nervus. Yang di sini tadi ada nervus, yang di sini nervus tibialis posterior. Di bagian atas ada nervus peroneus ya. Jadi di sini nervus tibialis posterior. Kalau misalnya ada gangguan di situ, pasiennya akan tadi mengalami drop foot atau kakinya ini lumpuh. Jadi dia tidak bisa begini ya, dia tidak bisa melakukan tahanan, dia tidak bisa dipakai untuk berjalan. Jadi kakinya ini drop turun ke bawah. Jadi drop foot ya gitu. Nah, ini beberapa pemeriksaan yang tadi ya. Ini di sini ada nervus auricularis ya, auricularis magnus atau auricularis major ya, yang besar di sini ya. Nah, ini bisa kelihatan ya. Jadi bisa kelihatan, tapi jangan salah dengan JVP ya, Kak ya. Kalau JVP kan dia jalannya ke sini ya, JVP. Kalau di sini saraf nervus auricularis ini dia berjalan sepanjang ini ya, dari sini ya. Karena dia keluarnya dari plexus di sini, dari plexus cervicalis. Jadi dia merupakan cabang dari plexus cervicalis. Dari sini salah satu cabangnya ke nervus auricularis. Nah, ke sini ya dia yang mempersarafi daerah sini telinga. Nah, paling sering pokoknya kalau pada pasien-pasien dengan lepra atau kusta itu biasanya dia gampang sekali kelihatan. Jadi yang besar itu adalah di nervus auricularis magnus, nervus tibialis tadi besar kelihatan ya. Bisa ya kelihatan, ini yang saya tunjuk ya. Ini penebalan saraf. Nah, ini kalau di sini ini untuk memeriksa nervus ulnaris ya, daerah ulna. Nah, dengan pemeriksaannya seperti ini, dipegang daerah, kita pegang lengan bawahnya, kemudian kita lakukan palpasi pada fossa, yang di sini ada fossa cubiti, daerah di sini daerah siku-siku sampai ke fossa cubiti. Di sini ada berjalan nervus ulnaris yang merupakan cabang dari nervus brachialis ya. Jadi nervus dari plexus brachialis. Plexus brachialis nanti kan cabangnya ada 3 ya Kak ya, ada radialis, ulnaris yang ke sini sama medianus yang tadi ya. Nah, ini untuk nervus peroneus. Kalau nervus peroneus lateralis ini ya nervus yang termasuk cukup besar dan panjang. Jadi nervus yang berjalan dari femoralis ini dari femur sampai ke bawah sampai ke tibia, ini nervus peroneus ya. Nah, kita boleh periksa di bagian sini di daerah dorsal dari regio genu ya. Regio genu di sini deh di fossa sini. Ada di fossa genu sini kita bisa lakukan penekanan. Nah, biasanya dia kalau ada penebalan akan terasa penebal ya. Nah, itu tadi pemeriksaan yang dapat kita lakukan. Jadi, yang pertama pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik itu secara umum kita lihat. Jadi, inspeksi secara umum, kemudian kita lihat khusus di lesinya. Selanjutnya ada pemeriksaan untuk tes-tes saraf tadi dari fungsi otonom, fungsi sensoris, kemudian fungsi motorisnya. Kemudian ketika kita sudah, oh ini kayaknya menjurus banget nih ke lepra, jadi kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang, bakterioskopis ya. Nah, bakterioskopis itu tadi kita melihat ada atau tidaknya dari BTA atau bakteri basil tahan asam. Kita lihat ada berapa banyak. Nah, ini nanti ada indeks bakteri, biasanya kakak-kakak analis ya, mungkin yang lebih ekspor, lebih paham, lebih ini untuk yang bagian analis ini untuk hitungannya indeks bakteri ini biasanya ada rumusnya untuk menghitung indeks bakteri. Jadi indeks bakteri ini sekilas saja ya, indeks bakteri digunakan untuk melihat
berapa jumlah bakteri ya, berapa banyak jumlah bakteri dalam satu lapang pandang, biasanya dalam darah ya, atau biasanya dari kerokan kulit, atau pokoknya dari sampelnya ya, dari sampelnya. Jadi ada berapa banyak, dikatakan ini positif 1 itu disebut sebagai jarang ya. Positif 1 tuh kalau misalnya hanya ditemukan 1 sampai 10 basil per 100 lapang pandang. Jadi ini biasanya lapang pandang pada kerokan kulit ya. Nah, paling banyak itu kita katakan positif 6, itu very numerous ya. Itu kalau ditemukan lebih dari 1000 basil per minyak lapang pandang itu. Jadi tiap pewarnaan, jadi tidak 100 lapang pandang lagi, jadi sudah tiap pewarnaan lapang pandang itu sudah didapatkan 1000 basil tahan asam. Nah, ini ya, untuk mencari indeks morfologi, kalau indeks morfologi ini untuk mengetahui jumlah kuman itu berdasarkan banyaknya yang ditemukan. Jadi morfologi berdasarkan bentuk dan banyaknya ya. Indeks morfologi itu digunakan rumusnya seperti ini. Jadi jumlah keseluruhan kuman secara utuh dibagi jumlah seluruh kuman yang diperiksa dikali 100%. Nanti dapat persentase untuk indeks morfologi. Nah, ini tadi pemeriksaan penunjang lain selain BTA, mikroskopis, juga bisa dilakukan pemeriksaan histopatologis. Nah, biasanya kita ambil sediaan kulitnya, kemudian kita lakukan biopsi kulit dan juga biopsi saraf. Biasanya selain untuk melihat ada atau tidaknya komplikasi, kita juga melakukan biopsi kulit dan biopsi saraf ini untuk menegakkan atau menyingkirkan diagnosis banding ya. Jadi kalau misalnya ada kelainan-kelainan yang kita curigai sebagai kondisi yang ke arah CA atau neoplasma, misalnya kayak karsinoma sel squamous, itu biasanya keluhannya pun mirip pada MB, tipe MB yang memang sudah parah itu bisa sampai seperti itu, sampai karsinoma sel squamous. Makanya kita bisa melakukan biopsi kulit untuk melakukan penyingkiran diagnosis banding. Nah, kemudian kita juga dapat melakukan biopsi pada saraf ya, atau pada saraf-saraf tepi, terutama pada sel Schwann ya. Untuk pemeriksaan yang lanjutannya lagi boleh dilakukan MLPI dan juga PCR, tapi dua-dua ini mahal sekali ya. Kalau untuk kita di Papua jarang dibikin PCR dan MLPI. Biasanya kalau kita sudah klinisnya sudah tegak, BTA-nya mikroskopis sudah tegak, sudah didapatkan, sudah langsung kita terapi. Biasanya kita tidak lakukan lagi pemeriksaan serologis karena memang hasilnya juga cukup ya mahal. Jadi alatnya agak susah dan mahal ya. Nah, ini untuk alur diagnosis dan klasifikasi dari kusta. Nah, ini untuk tujuannya sih untuk pemberian terapi ya, multidrug terapinya. Jadi untuk pemberian DDS atau Dapsone maupun untuk pemberian Lampren ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau misalnya mungkin di puskesmas, kakak-kakak semua yang sudah mungkin berpengalaman cari pasien, biasanya mungkin ada screening ya. Kalau dulu sebelum COVID nih biasanya kan puskesmas punya program screening. Jadi screening untuk penyakit menular biasanya. Tapi kalau mungkin selama COVID ini agak dibatasi ya Kak ya programnya ya di puskesmas. Jadi kita cari pasien-pasiennya, kita cari keluarganya. Jadi kita datang ke rumah-rumah untuk cari apa? Kita cari lesi kulit ya, kita cari lesinya. Jadi mau lesi putih, lesi merah, lesi hitam, kita periksa dulu, kita cari dulu ya. Kita melihat lesinya ditambah dengan tes laba dan dia mati rasa. Nah, sudah ini model ini kita curigai pasien lepra atau kusta ya. Kita cari dulu lesi kulitnya. Jadi tidak hanya yang terlihat, tapi kita harus cari juga yang di bagian tidak terlihat. Misalnya yang di daerah di dada, perut, ya biasanya kan ketutup baju. Jadi jangan sampai miss ya. Jadi kalau miss ini biasanya menentukan terapi. Jadi kalau misalnya ini kita cuma periksa daerah yang kelihatan, misalnya di wajah sama di leher. Terus kita dapat lesinya ada 4 nih. Ternyata di dada ada tambah lagi 3 lesi. Nah, berarti sebetulnya kan itu sudah multibasiler. Tapi karena mungkin kadang misdiagnosis, nggak diperiksa secara utuh, secara keseluruhan, jadi kadang terapinya nggak tepat, ya, tidak tepat dosis. Nah, ketika kita sudah dapatkan lesi, misalnya lesinya 1-4 atau lesinya 5, nah kita rabat, kita tes untuk tes sensasi raba, dia kok mati rasa, atau pasiennya sendiri mengaku, dok aku punya bercak, terus kok dianya nggak gatel, nggak rasa, terus saya misalnya garuk-garuk kok nggak rasa sama sekali, nah kita sudah harus curiga, kita periksa dia ya. Nah, kita temukan sebagai lesi kulit yang mati rasa. Nah, semua lesi kulit mati rasa
di Papua ini ya, kayak di Papua ini kita sudah alurnya dia sudah kita langsung bilang dia sebagai kusta atau lepra ya. Nanti tinggal kita pisahkan lagi, kita lihat dia bercaknya 1 sampai 5 atau bercak lebih dari 5. Kalau 1 sampai 5 dia masuk kusta PB. Tapi yang tadi ya Kak yang saya bilang, jadi kalau bercak 5 pun kadang kita sudah katakan dia sebagai kusta yang multibasiler. Untuk apa tujuannya? Jadi untuk keberhasilan terapi biasanya ya. Jadi supaya terapinya tidak mengulang lagi atau benar-benar tuntas pengobatannya. Tapi kalau bercaknya 1 sampai 4, ini biasanya kita kategorikan sebagai kusta pausibasiler atau kusta PB dan kita lakukan terapi untuk terapi yang PB ya. Nah, setelah ini kita nih sudah tahu nih lesinya misalnya bercak atau lesi mati rasa jumlahnya sekian, kita kategorikan misalnya kusta PB atau kusta MB. Nanti pokoknya dua-duanya baik kusta PB ataupun kusta MB tetap kita lakukan kerokan jaringan ya. Kita lakukan kerokan jaringan, tadi ambil sampelnya di daerah cuping telinga ya, paling banyak atau paling baik itu kita ambil kerokannya di cuping telinga ya, kita ambil kerokannya. Kemudian kalau memang kerokan jaringannya itu kulitnya BTA-nya negatif, kita kategorikan sebagai kusta yang PB. Tapi kalau misalnya kerokan jaringannya positif, langsung kita diagnosis sebagai kusta yang multibasiler atau MB gitu ya. Nah ini untuk klasifikasinya juga tadi ya berdasarkan klinis dan juga secara bakteriologis. Kalau secara bakteriologis itu yang tadi tuh Kak, yang dari indeksnya, dari indeks bakteri ya. Nah, kita bisa katakan yang positif 1, positif 6 gitu ya. Tapi kalau secara klinis ini kusta MB dan kusta PB itu dari jumlah lesi ya. Nah, ini apabila sarana laboratorium kerokan jaringan kulit tidak tersedia, maka klasifikasinya secara klinis. Tapi kalau misalnya tadi ada kita bisa periksa indeks bakteri, indeks morfologi, nah kita klasifikasikan dia ya berdasarkan jenis bakterinya atau BTA-nya positif atau negatif. Nah, ini untuk tata laksana untuk penanganan penyakit kusta ya menurut pedoman dari WHO, itu obat yang diberikan ada 3 jenis. Yang pertama ada rifampicin, terus kemudian dapson atau DDS, kemudian lampren. Tapi lampren ini hanya diberikan pada tipe yang multibasiler ya. Kalau tipe yang pausibasiler tidak, kita hanya memberikan rifampicin dan dapson atau DDS ya. Nah, kalau untuk yang pausibasiler itu pengobatannya 6 bulan ya. Kadang sih dokter di klinis, dokter kulit kadang memberikan bisa 6 sampai 10 bulan ya, sedangkan yang ini bisa sampai 24 bulan. Jadi 12 sampai 24 bulan yang sekarang ini. Tapi kalau untuk patokan berdasarkan WHO cukup 6 bulan ya, program obatnya 6 bulan. Itu diberikan rifampicin. Rifampicin yang 600 mg ini diberikan diminum pada saat itu. Jadi mungkin kakak yang program pernah maksudnya megang program untuk ini lepra ini atau penyakit-penyakit menular itu jadi minumnya kan biasanya pakai diminum di depan petugas ya, jadi diamati. Jadi untuk 1 kali minum, hari pertama minum itu diawasi petugas. Untuk selanjutnya kita bawakan pasien obat pulang, tapi kita edukasi cara minumnya ya. Gitu. Jadi kalau untuk yang rifampicin ini diminum single dose pada saat dia datang bersama dengan terapi untuk yang hari pertama, hari 1 ya, itu diawasi di supervisi atau di depan petugas langsung, kita kasih minum, kita kasih obatnya, minum sekarang Pak, Bu, gitu, terus kita suruh pasiennya diam dulu di polik ya, misalnya di polik, penyakit, polik untuk kusta atau polik TB ya, biasanya digabung, kita suruh pasiennya istirahat dulu, jadi kita lihat reaksi obatnya dulu ya, jangan-jangan ada reaksi alergi atau misalnya reaksi yang lain, jadi bilang pasiennya tahan dulu sebentar, jangan langsung suruh pasiennya pulang ya, istirahat dulu 30 menit, sudah tidak ada reaksi apa-apa, boleh pulang ya, boleh pulang, kita bawakan obatnya. Jadi kita bawakan obat untuk yang pausibasiler dan multibasiler. Biasanya kita ngambilnya sih, kita kasihnya obat tiap bulan ya, 1 bulan 1 bulan. Jadi ngambilnya kalau untuk yang pausibasiler 6 kali ya. Jadi tiap bulan dia harus ngambil. Jadi nanti dikasih kartu pengambilan obat. Tiap bulan nanti dia datang ke puskesmas untuk ambil obat ya. Nah ini mungkin sejauh ini sih kemasannya kayak gini. Mungkin kakak-kakak yang di klinis mungkin sudah dapat ada yang kemasan baru mungkin ya. Tapi untuk yang saya tampilkan sebagai contoh adalah yang kemasan yang seperti ini.
kemasan lama ya, ini sudah memang dari pemerintah. Jadi obatnya ini sudah memang obat paket ya, kita bilangnya kita biasanya obat multidraksia paket. Jadi ini yang diminum pada saat pasiennya datang ya, pada saat pasien datang ke puskesmas hari pertama. Ini untuk yang tipe multibasiler ya Kak ya. Ini tipe multibasiler, jadi diberikan DDS, rifampicin, dan juga lampren ya. Makanya obatnya ada 3. Yang 3 di atas Lain mana? Yang bawa ini siapa? Dokter. 6 kali 3, kita langsung minum 3 tablet ya. Jadi karena dosisnya 100 mg, tinggal dos ya. Tapi harus diamati, benar-benar harus diamati. Jangan pasiennya ada reaksi alergi ya. Perlu dulu pasiennya minum tablet 1 ya, kemudian 1 ya, boleh gantian ya. Dan pasiennya juga tidak terlalu mual karena efek samping obatnya adalah mual. Ya. Nah, di sini ada cara minum obatnya. Mungkin kakak-kakak jauh lebih berpengalaman dari saya ya, karena di kasus-kasus di klinis tuh mungkin jauh lebih banyak ya. Jadi kalau kemasannya ini bagian depan, ini kemasan bagian belakangnya ya. Kalau kemasan depan ini tanggal, ini ada tanggal minumnya. Jadi ini tadi kan hari pertama minum. Ini hari pertama sudah diminum pada saat itu, pada saat datang ke puskesmas di depan kita, di depan petugas ya, depan kakak-kakak perawat, depan dokter misalnya kalau ada ya, pokoknya di depan petugas dia minum. Kemudian untuk selanjutnya kita edukasi besok dia mulai minum dari sini. Hari kedua minum, hari ketiga, hari keempat ya, 5, 6, 7, 8 gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kita bikin pola begini adalah agar pasiennya tidak lupa minum obat ya. Nih, jadi memudahkan pasiennya supaya tidak lupa dan supaya dia tahu masih ada berapa obatnya gitu. Jadi ketika misalnya di tanggal 27, 28, oh ini sudah waktunya ambil obat. Jadi obatnya tidak sampai habis. Jadi kalau tanggal itu misalnya libur atau misalnya puskesmas ada apa gitu, dia bisa ambil jauh hari sebelum ada waktu libur gitu. Jadi obatnya masih mungkin 3 kali minum dia harus sudah ambil ya. Jadi kita edukasi seperti itu. Mungkin kakak-kakak semua jauh lebih berpengalaman. Nah, ini untuk yang tipe Pauci basiler atau yang tipe yang PB tadi. Untuk yang tipe PB obatnya lebih sedikit karena nggak pakai lampren ya. Tadi cuma pakai Dapson atau DDS dengan rifampicin. Rifampicin pun itu hanya di hari pertama. Ya, hari pertama pada hari pertama saja. Jadi hari pertama minum kita kasih ya. Hari pertama pada bulan berjalan. Jadi tiap bulan dia minum rifampicin. Kalau ini yang sediaan 300 ya. Jadi dia minum. Jadi tablet Dapson, DDS kita minum 1, kemudian rifampicin minum pada saat itu. Jadi di depan kita, di depan petugas. Nanti sama edukasinya kayak gitu. Jadi mulai dari hari kedua ya, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 sampai nanti ke tanggal 28. Ingatkan kalau sudah batas obat yang ini segera datang ke puskesmas untuk ambil obat bulan berikutnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini untuk dosis anak ya. Untuk dosis anak boleh kita buatkan puyer biasanya ya. Ini untuk dosis untuk yang multibasiler kalau usia 10 sampai 14 tahun. Nah, ini dia pakainya clofazimin 150 mg per bulan, diawasi ya, harus disupervisi. Jadi pada saat clofazimin ini diminum pada saat datang. Jadi dia sama-sama dengan rifampicin ya. Nah, kalau untuk Dapsonnya itu per hari ya, per hari dosisnya 50 mg per hari. Lama pengobatannya bisa 12 sampai 18 bulan, lama ya. Karena memang anak-anak imunitasnya kan jauh beda ya dengan dewasa. Kalau dewasa mungkin pemulihannya lebih cepat. Kalau anak-anak ya kita harus mempertimbangkan kondisi-kondisi imunitas yang menurun seperti itu. Kemudian, nah ini multidrug terapinya untuk Pauci basiler usia 10 sampai 14 tahun, kita tidak usah kasih clofazimin atau lampren ya. Kita nggak kasih lampren atau clofazimin, kita cuma kasihnya rifampicin 450 mg per bulan pada saat itu. Jadi datang pada saat itu diawasi. Jadi pada saat minum kita awasi, kita pantau apa? Kita pantau reaksi obatnya ya. Kita lihat jangan sampai pasiennya punya reaksi alergi, apalagi anak-anak paling sering reaksi alergi terhadap antibiotik ya. Kemudian kita berikan Dapson itu per hari, kita kasih obatnya ya, bawa pulang. Kita edukasi ke orang tuanya. Nah, ini alternatif tata laksana kalau salah satu dari obat yang di atas tidak bisa diberikan. Misalnya dia alergi ya, atau misalnya ada kondisi-kondisi yang kontraindikasi. Nah, kita boleh pilih, kita boleh ofloxacin, boleh juga minocycline, boleh pakai clarithromycin ya. Tapi untuk sejauh ini sih
obat Dapson dan Lamson itu yang paling aman ya, meskipun ada beberapa yang memang dia juga mengalami reaksi setelah minum obat ya. Tapi kalau memang ada reaksi begitu ya kita harus terpaksa ganti obatnya ya. Lama pemberian obat bervariasi ya. Biasanya sih hampir sama, biasanya 12 bulan, kadang 12 bulan sampai 24 bulan. Nah, untuk tata laksana yang lainnya, jadi selain kita berikan obat-obat untuk eradikasi kuman, kita juga berikan pengobatan secara simptomatis, itu berdasarkan gejala. Kalau misalnya pasiennya rasa sakit, nyeri, ya udah kita tambahkan anti nyeri. Misalnya ada demam, misalnya reaksinya lagi reaksi awal terus ada pasiennya demam, kita berikan antipiretik ya. Antipiretiknya jangan langsung kasih ibuprofen, cukup kita kasih aja paracetamol dulu ya. Kita kasih aja yang awal-awal paracetamol ya. Kalau misalnya dia ada mual, ya kita boleh kasih anti mual, anti emetik ya, misalnya domperidon boleh. Ya, pokoknya kita berdasarkan simptom atau gejala. Kalau misalnya pada pasien itu kan ada mati rasa ya, kayak pasien DM. Jadi karena ada kebas, mati rasa, kadang kena luka tidak rasa. Jadi kadang kena luka, misalnya tertusuk kayu atau tertusuk batu, pasiennya nggak rasa, sampai terjadi ulkus. Nah, sering ada pasien-pasien kusta ada ulkus di telapak kaki ya, atau bahkan ulkusnya itu sendiri disebabkan karena lesi yang memang sudah cukup parah, tidak ditangani, terus dia mungkin dia iseng, misalnya pakai penanganannya salah, dia kasih apa-apa gitu, mungkin ya, maksudnya dikorek-korek lesinya sehingga jadi ulkus. Nah, kita bisa obati ulkusnya. Obati ulkusnya dengan apa? Ya kita boleh dengan tata cara perawatan luka ya. Kalau perawatan luka untuk sejauh ini yang bagus untuk perawatan luka adalah tetap kita kompres NaCl ya. Apalagi luka-luka basah. Jangan lagi kita pakai betadine ya, mungkin kakak-kakak lebih berpengalaman ya. Kalau untuk ulkus yang ulkusnya basah mungkin lebih baik kita kompres NaCl aja, lebih aman, dan juga untuk outputnya sejauh ini pasien-pasien dengan ulkus yang dikompres NaCl hasilnya juga bagus ya. Gitu, bisa lebih kering bagus karena sifat larutan dari NaCl kan isotonis ya, jadi dia bisa bagus untuk perawatan luka. Nah, kemudian kita juga melakukan pengobatan untuk reaksi. Jadi reaksi ini pasien-pasien kusta, selain kita obati sakitnya, kita juga obati reaksinya. Jadi ada reaksi terhadap reaksi kusta itu. Jadi ada dua tipe reaksi ya nanti ya, ada tipe yang ENL, ada tipe yang satunya ya, ada yang erythematous, jadi ada yang nodul, ada yang erythematous. Jadi kedua reaksi itu perlu kita obati. Nanti pengobatannya menggunakan steroid ya, kita pakai steroid untuk menekan reaksinya, reaksi dari pengobatan ini. Nah, yang tidak kalah penting dari pengobatannya adalah perbaikan gizi ya, karena biar bagaimanapun kita kasih obat sebanyak apapun, kalau gizinya intake-nya jelek, pasiennya misalnya tidak mau makan, atau misalnya memang kondisi ekonominya yang susah, sehingga gizinya pun tidak diperhatikan, misalnya makan pun jarang gitu ya, akan mempengaruhi pengobatan. Biasanya pengobatannya lebih lama, atau bahkan juga pasiennya bisa lebih progresif lagi kelainannya. Jadi harus kita perbaikan gizi ya, harus edukasi untuk perbaikan gizi. Kalau perlu mungkin puskesmas juga biasanya ada program nih kayak ya, bantuan untuk gizi ya. Biasanya kalau terutama anak-anak atau pasien-pasien dengan penyakit-penyakit kayak tuberkulosis atau misalnya lepra ya, kita bantu mereka dengan asupan gizi ya, kayak pemberian susu gitu-gitu. Nah, kemudian rehabilitasi medik ini untuk mencegah kecacatan ya. Rehabilitasi medik tujuannya yang pertama selain mencegah kecacatan, dia juga untuk mencegah agar kecacatannya itu tidak bertambah gitu. Jadi dia membatasi. Jadi kalaupun misalnya sudah terlanjur cacat, ya sudah, tujuannya dia rehabilitasi medik itu memfungsikan bagian-bagian tubuh yang masih bisa berfungsi. Tujuannya untuk aktivitasnya biar lebih baik, jadi mungkin kondisi ekonominya bisa lebih ditunjang. Jadi kalau misalnya dia sudah terlanjur cacat karena terlambat penanganan di bagian kaki, sudah kaki kanan misalnya, kita fungsikan kaki kirinya, atau kita lakukan rehabilitasi ya dengan gerakan, dengan exercise, latihan-latihan pada rehabilitasi medik pelan-pelan ya. Kemudian kita edukasi, kita berikan pengarahan yang pertama adalah wajib minum obat teratur ya. Ini memang petugas kesehatannya, kakak perawat, tenaga medis semua harus tidak bosan-bosan untuk sebutkan kepada pasien untuk tidak bosan minum obat secara teratur di jam yang kalau bisa bersamaan ya. Jadi misalnya pada hari pertama minum obat yang pagi jam 8, selanjutnya kalau
ya untuk efektivitas obatnya lebih untuk ini dengan tahap kita minta pasiennya untuk melatih ya, jadi terus melatih tersebut misalnya ada kesulitan daerah Basic sekali. Aduh, diam dulu. Misalnya ada Ya, diam kah? itu ya. Ini ada beberapa ini untuk ini sih biasanya boleh terapi ini dilakukan untuk mencegah kerusakan dari saraf-saraf di kaki. Jadi boleh kita rendam air hangat ya. Jadi untuk tujuannya sih untuk memberikan rangsangan. Jadi kayak kita kasih rangsangan, sensitisasi untuk saraf-saraf yang ada di sekitar situ. Tapi jangan air panas ya, edukasinya harus air hangat aja. Boleh ya sambil di ini ya. Gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah diagnosis banding ya. Tadi kita sudah tegak diagnosisnya. Nah, ini ada beberapa kelainan atau penyakit yang mirip sekali sama kondisi-kondisi lepra atau morbus Hansen. Jadi, hati-hati ya, harus benar-benar kita lakukan anamnesis yang baik ya. Anamnesis itu tadi mulai dari onset atau kapan munculnya. Karena kalau lepra, kembali lagi ingat kalau lepra itu adalah penyakit yang sifatnya kronik. Jadi pasti dia lama. 6 tahun, bahkan mungkin 5 tahun ya. Munculnya lama gitu dan nggak sembuh-sembuh. Kalau vitiligo, ini dia mirip. Vitiligo ini lesi hipopigmentasi. Jadi lesi hipopigmentasi ini kelainannya ada di melanin ya. Biasanya dia akibat paparan sinar matahari ya. Biasanya paparan sinar matahari kok tiba-tiba putih-putih gini, dia munculnya mendadak. Biasanya nggak ada angin, nggak ada hujan gitu. Habis panas-panasan biasanya pekerjaannya nelayan atau petani yang sering dipanas-panas gitu ya. Terus mungkin datang dengan kok beberapa bulan ini tiba-tiba ada putih, terus kita tanya gatal tidak ya, terus mati rasa tidak. Jadi vitiligo itu tidak rasa apa-apa, jadi dia biasa aja tapi kulit di sekitarnya tetap normal, bahkan di lesinya pun kalau kita tusuk jarum masih sakit ya. Jadi dia tidak ada kelainan penurunan sensasi, jadi dia tetap tapi tidak gatal, tidak sakit, dan juga tidak gatal tapi biasa-biasa saja. Tapi ketika kita kasih rangsangan, misalnya rangsangan baik sensasi raba ataupun sensasi nyeri, dia masih bisa rasa ya. Ini vitiligo. Nah, berikutnya adalah birthmark ya, tanda lahir. Kalau tanda lahir mas sudah memang pasti dari lahir ya, makanya kita harus anamnesis munculnya dari kapan. Terus kalau tanda lahir itu biasanya dia tidak makin membesar ya, segitu-segitu sih biasanya ya. Terus dia tidak ada nyeri, tidak ada gatal, pokoknya begitu aja ya. Gitu. Terus ada lagi yang mirip lagi dan kasusnya banyak sekali di puskesmas itu adalah panu atau pityriasis versicolor ya, atau tinea versicolor ini namanya. Nah ini biasanya sering sekali pasien datang dan ini paling mirip sama lepra. Cuman bedanya kalau pityriasis versicolor itu biasanya dia agak gatal. Kalau kita garuk ini gatal. Terus biasanya dia menyebar ya, misalnya awalnya satu, kemudian di wajah ini itu pityriasis versicolor ya. Kita raba gini, kita tanya saat pertandingan. Karena penyebabnya jamur atau fungi, makanya dia gejala klinisnya adalah gatal ya, gatal. Dan biasanya orang serumah juga ada yang mengalami ini karena jamur itu cepat menular, terutama di daerah yang lembab ya. Nah, ini pityriasis rosea. Kalau pityriasis rosea ini disebabkan oleh virus. Jadi biasanya dia ada di seluruh badan, munculnya mendadak, warnanya biasa kemerahan, dan juga dia bentuknya biasa menyerupai pohon cemara. Ini disebut pityriasis rosea. Nah, biasanya pasien datang dengan keluhan, dok, kok badan saya merah-merah, atau sus atau paman, ini sapu badan merah-merah nih, merah-merah di seluruh badan. Misalnya dia habis berenang atau habis ketemuan sama habis berkumpul di tempat yang rame gitu ya. Ya biasanya penyebarannya seperti itu. Jadi dia ada virus dan onsetnya mendadak, cepat ya. Ya cepat, onsetnya mendadak dan terkait sama autoimun, penyakit imun. Jadi misalnya dia lagi nggak enak badan, imunnya lagi turun, kemudian kena virus. Nah, ini bisa terkena pityriasis rosea ya. Nah, yang mirip lagi adalah ini.
psoriasis vulgaris. Ini psoriasis vulgaris. Kalau psoriasis vulgaris ini dia tebel ya, plak. Dia ada plak, dia bisa hiperpigmentasi. Victor tadi kau sudah belajar kan? Psoriasis vulgaris ini dia biasanya simetris. Jadi kanan kiri ya, biasanya dia di daerah-daerah kayak lengan, daerah siku, daerah yang banyak tekanan, lutut, siku, kayak gitu-gitu. Nah, yang membedakan apa? Kalau di ini psoriasis vulgaris dia tidak ada kelainan pada saraf, itu kuncinya. Jadi tidak ada tidak ada gangguan otonom maupun gangguan sensoris ya. Nah, ini lichen simplex chronicus atau LSK juga mirip ya. Kalau LSK ini ya biasanya dia ada krusta-krusta, ada plak ya. Ini biasanya sifatnya juga kadang gatel ya, kadang gatelnya tapi munculnya hilang timbul. Kalau LSK ini terkait biasanya kita kategorikan dia sebagai neurodermatitis karena biasanya dia berpengaruh sama kondisi-kondisi psikis kayak misalnya lagi stres atau lagi apa gitu ya, misalnya lagi ada pengaruhnya sama psikologis gitu biasanya dia muncul. Nah, munculnya tahunan berulang. Nah, ini lichen simplex chronicus. Kalau yang tadi kan lepra itu tidak tahunan, dia munculnya terus gitu. Maksudnya dia ada terus, tidak hilang. Kalau ini dia bisa hilang, muncul lagi gitu ya. Nah, ini neurofibromatosis nih kondisi-kondisi ini. Kalau ini kayak papil-papil ya. Ini biasanya di DD sama lepra yang tipe nodular ya, reaksi lepra yang nodul biasanya mirip kayak gini, tapi bedanya kalau neurofibromatosis ya dia nggak nyeri. Biasanya dia muncul aja gitu, nggak nyeri. Nah, ini juga banyak sekali di Papua ini kasusnya tinea corporis ya atau kaskado biasanya bahasa ininya. Pasien datang ini dengan keluhan kayak gini di badan full ya, kadang lesinya sampai bergenteng-genteng kayak gitu ya, sampai kayak susunan genteng gitu. Nih kalau ini tinea corporis ya, kadang tinea imbricata juga ya. Kalau corporis ini mirip ya, cuman bedanya kalau tinea corporis yang pertama adalah pasti dia keluhannya gatal ya. Kalau tinea jamur pasti gatal ya, jadi pasiennya itu pasti datang dengan keluhan bercak dan gatal. Kalau tadi kan tidak ya, dia mati rasa justru. Lepra itu mati rasa. Ya, ini ada infiltrat. Nih ada di sini sih ada lesi ya, khas banget ini batasnya tegas. Kemudian ada hipopigmentasi juga di bagian tengah. Ini khasnya untuk lesi-lesi jamur atau tinea. Nah, untuk komplikasinya, mohon maaf Kak, sebelumnya kita berapa jam biasanya ya kuliah? Jam 5, Dok. Oh, sampai jam 5 ya. Oke. Nanti kalau ini jam 4:30 ya, saya lanjut dulu ya, tinggal sedikit kok. Oke, yang selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi dari reaksi kusta itu ada banyak sekali ya komplikasinya. Tadi tuh karena dia kena di saraf, jadi komplikasinya bisa banyak, bisa ada kelumpuhan, bisa sampai drop foot, ada bisa sampai claw hand gitu. Ada punya kelainan-kelainan motorik, kelainan sensorik semua ya bisa. Jadi reaksi kusta ini bisa menimbulkan berbagai gejala, bisa juga menimbulkan tanda radang ya akut maupun kronik tadi. Jadi tandanya itu bisa tanda-tanda radang akut ya pada lesi pasien kusta ini, terutama pasien-pasien kusta dengan reaksi ya. Kalau reaksi itu biasanya yang dia ada sifatnya merah, nodul kayak gitu ya. Penyebab pastinya belum diketahui, tapi biasanya ini karena faktor-faktor autoimun atau faktor imunitas yang menurun ya. Jadi terkait sama sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Faktor pencetusnya apa aja? Banyak ya. Jadi bisa juga ini faktor pencetusnya dari reaksi atau penyakit komplikasi ini bisa disebabkan karena terapinya itu sendiri. Jadi memang dia ada reaksi terhadap terapinya, ada obat-obatan tertentu yang bikin terapinya reaksinya bertambah ya, alergi misalnya sama obat tertentu ya. Nah, ini jadi faktor pencetusnya bisa karena setelah terapi anti kusta yang intensif, bisa juga ada infeksi yang rekuren. Maksudnya infeksi rekuren adalah infeksi yang muncul kembali, kambuh lagi. Jadi misalnya dia udah selesai nih pengobatan, udah selesai awalnya PB, udah selesai pengobatan 6 bulan, selesai obat, berapa tahun, misalnya tahun depan kok muncul lagi ya, tahun berikutnya kok ada lagi, lesi lagi muncul, dan lesinya sama, mati rasa lagi. Nah, berarti kita harus pengobatan ulang, dan biasanya pengobatannya lebih lama untuk yang kedua. Jadi kita sudah kita berikan dia terapi untuk MB kalau udah rekuren ya. Jadi bisa karena infeksi rekuren. Nah, bisa juga ada reaksi karena misalnya pembedahan. Jadi kalau misalnya tadi ya misalnya pasien-pasien dengan kusta terus ada
penyakit lain, komplikasi ke lain. Nah, itu bisa menimbulkan komplikasi kayak misalnya tadi ulkus, jadi ulkusnya besar, terus akhirnya dilakukan tindakan pembedahan, misalnya di debridemen, ya kayak gitu-gitu ya. Kemudian yang mempengaruhi lagi adalah stres. Biasanya kalau pasien-pasien dengan kusta itu dia sudah ngedrop, dia sudah stres fisik, capek minum obat, capek, misalnya udah kadang malu ya, misalnya di wajahnya kok udah sampai facies leonina, udah madarosis tuh kadang pasien tuh udah ngedrop duluan ya, itu yang makanya kita harus kasih support ya supaya tidak stres, karena stres itu akan mempengaruhi imunitas. Kalau misalnya imunnya jelek, tambah stres, imunnya jelek, sudah akhirnya penyakit itu akan makin parah ya, akan makin progresif dan obatnya tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya bisa juga dipengaruhi karena kehamilan, kemudian juga bisa karena pada saat-saat melahirkan ya. Nah, kemudian pembagian reaksi, ini tadi ya, reaksi kusta itu ada reaksi yang ada 2 tipe ya. Ada yang tipenya yang erythema, ada nodul ya, ada yang tipe reversal atau tipe reaksi kusta yang tipe 1. Kemudian ada reaksi kusta yang tipe 2 atau erythema nodosum leprosum atau ENL. Yang paling sering datang ke puskesmas atau ke rumah sakit, biasa ke dokter kulit adalah yang ini, yang sudah reaksi ENL. Ini nanti sudah nodul-nodul ya, ada muncul nodul-nodul dan nodulnya itu sangat nyeri. Pasien mengeluh kesakitan sekali ya, badannya semua sakit-sakit karena nodul ini ya. Kalau lesi dari lepra sendiri kan sebetulnya tidak nyeri itu tidak rasa apa-apa, tapi kalau reaksinya ini nyeri sekali. Jadi reaksi erythema nodosum leprosum ini sangat-sangat nyeri ya. Nah, untuk reaksi reversal dan ENL, tipenya ini perbedaannya ya. Kalau yang reaksi tipe 1, itu reaksinya biasanya eritem, jadi kulitnya biasa merah gitu. Tapi nggak ada nodul biasanya, jadi reaksi eritemnya lebih dominan. Jadi kulitnya kok tiba-tiba merah sekali, terus dia agak rasa panas atau nyeri biasanya. Kalau reaksi yang tipe 2 atau yang ENL, itu biasanya timbul nodus-nodus yang benjol-benjol, kayak gitu, nodus ya, nodul. Nodus tuh nodul yang lebih dari 1, banyak nodul-nodul ya, kita bilangnya nodus. Kemudian ada nodus timbul yang baru ya, nodusnya banyak, terus kemudian nyeri, kemudian juga nodusnya ini bisa eritem atau warnanya kemerahan ya. Untuk selanjutnya adalah tanda yang di saraf ya. Kalau reaksi tipe 1, sarafnya juga mengalami pembesaran ya, tadi kayak di nervus peroneus, dialis itu dia mengalami pembesaran dan juga dia ada nyeri sekali ya. Kemudian kalau untuk reaksi tipe 2 bisa juga membesar, bisa enggak, dia juga ada nyeri ya. Keadaan umumnya kalau yang tipe 1 biasanya masih baik, biasanya dia masih baik. Kalau yang tipe 2 itu biasanya udah jelek, pasiennya udah lemes banget. Kadang sampai tensinya ngedrop. Jadi ada beberapa kali itu pasien juga datang ke rumah sakit ya, itu dengan reaksi ENL itu tensinya udah 90/60. Jadi tensinya juga udah jelek, ada demamnya. Jadi reaksi-reaksinya udah ini banget ya, udah ngedrop banget. Jadi mirip sama gejala sepsis kayak gitu, udah sampai kayak gitu. Ya. Terus waktu timbulnya, kalau yang reaksi tipe 1 biasanya di awal-awal minum obat ya. Biasanya di awal minum obat, kalau yang reaksi tipe 2 justru malah biasanya pas mau selesai. Jadi kadang pas mau selesai atau kadang pas sudah selesai minum obat baru dia muncul reaksi untuk tipe 2. Itu ya. Ini untuk organ-organ yang bisa diserang selain kulit ya, bisa juga mata. Jadi bisa matanya nyeri sampai ada penurunan penglihatan. Bisa juga di daerah limbus mata itu, limbus kornea itu merah ya. Bisa terjadi juga infeksi pada iris atau iritis ya. Kemudian di daerah testis itu bisa juga terjadi infeksi pada testis. Nah, ini bisa dilihat ya, reaksi reversal. Ini reaksi reversalnya merah, lebih cenderung ke merah gitu ya, bekas lesinya. Di bekas lesi ini kan bekas lesi, jadi di bekas lesinya tuh merah, kadang di wajah-wajah merah ya, tapi nggak ada nodus ya Kak, jarang ya, nodulnya jarang. Jadi cuma merah aja, biasanya panas, nyeri gitu. Nah, ini yang sampai nodul, ada nodus. Nah, ini ya. Nah, biasanya pasiennya datang sudah dengan jelek nih, udah tensinya udah rendah, maksudnya sakit banget, pasiennya udah kesakitan. Dia udah sakit sekali ya, ini reaksi nih. Sakit banget. Biasanya kita kasih terapinya steroid ya. Nah, ini penanganan reaksi kusta. Jadi reaksinya kalau misalnya dia reaksinya ringan aja ya kita edukasi aja lah, medikamentosa kita suruh, non medikamentosa kita suruh pasien sabar. Imobilisasi berobat jalannya ya, kadang kalau misalnya petugas bisa antar obatnya diantar aja dulu, atau misalnya minta keluarga untuk yang ambil. Jadi jangan pasiennya sendiri toh kasihan gitu. Jadi kalau ini kita biasanya
minta imobilisasi ya, kita istirahatkan pasien. Kemudian yang kedua adalah dengan medikamentosa. Kalau medikamentosa ya kita berikan misalnya aspirin, ini untuk mengurangi nyeri ya, karena sakit sekali biasanya kita kasih aspirin, sekalian dia juga sebagai antiinflamasi. Jadi bisa kita kasih kloroquine juga, antimon, dan thalidomid. Thalidomid ini mahal tapi sangat bagus. Biasa dokter-dokter kulit itu pilihannya kasih thalidomid. Ini untuk reaksi kusta biasanya dia cepat dan bagus ya. Tapi kalau di puskesmas sih jarang sih. Di sini kan mulai. Itu ada api sana lagi. Kalau begitu kita nggak ada, kalau semuanya baru maju ke situ. Iya Kak, orang Tuh. dia baru. Jadi kita bisa kita bisa juga kasih anti nyeri banget ya, kita kasih tramadol ya, atau misalnya kasih keterolak kayak gitu gitulah, pokoknya suportif. Kita kasih terapi sesuai simptom atau gejalanya. Kemudian untuk yang reaksi tipe 1 boleh kita kasih kortikosteroid. Kalau yang tipe 2 itu kita kasih clofazimine, thalidomid, dan kortikosteroid. Jadi kombinasi ini. Tapi kalaupun misalnya thalidomid nggak ada, kita boleh kasihnya lamprennya tetap lanjut ya, clofazimine atau lampren tetap lanjut, sama kortikosteroid kita kasih kortikosteroid. Dan pemberian kortikosteroid ini wajib di tapering off, jadi tidak bisa kita langsung tiba-tiba stop ya, karena kalau tiba-tiba stop atau pasiennya misalnya inisiatif udah enakan, jadi dia stop minum obat, nah itu biasanya reaksinya makin berat, makin parah. Jadi kita harus edukasi untuk tidak menghentikan obat secara mendadak. Jadi kita harus edukasi obatnya ini diturunkan. Jadi untuk yang awal kita pakai dosis 30-80 mg prednison per harinya, nanti diturunkan 5-10 mg per 2 minggu. Jadi 2 minggu awal, 2 minggu pertama nih, minggu 1, minggu 2 kita kasih 40 mg per hari. Nanti minggu berikutnya, minggu 3, minggu 4, kita kasihnya 30 mg per hari. Pokoknya diturunkan 10-10 atau 5 ya. Sampai nanti dosis minimal, jadi 5 mg per hari, sampai nanti pelan-pelan di stop kalau memang sudah nggak ada reaksi sama sekali ya. Nah, ini untuk beberapa komplikasinya yang sudah disebutkannya, komplikasi dari reaksi kusta ini ataupun penyakit kusta yang sudah tidak ditangani atau terlambat penanganannya, bisa sampai tadi madarosis, bulu matanya rontok ya, alis mata rontok ya, kemudian telinganya itu memanjang atau elongated ya, dia memanjang, dia kayak jadinya turun ke bawah gitu loh, kayak gelambir gitu ke bawah, turun ke bawah ya. Kemudian ada facies leonine. Facies leonina tuh atau bahasa kasarnya sih wajah singa ya, bahasa ininya sih facies leonina tuh kayak orang tua, orang yang udah tua banget gitu kan, yang pipinya udah turun jatuh ke bawah, dagunya jatuh ke bawah, nah itu facies leonina. Jadi pasiennya masih muda tapi muskulus-muskulusnya ini udah tidak ada penahannya, jadi otot-otot wajahnya fasialisnya udah turun ke bawah ya. Bisa juga terjadi lagophthalmus. Kalau lagophthalmus itu biasanya kelainan di mata, dia tidak bisa membuka mata ya, matanya tertutup terus ya. Ini di hidung bisa juga ada kelainan saddle nose. Nah, saddle nose itu nanti hidungnya kayak patah gitu, kayak ada bentuk pelana saddle ya, saddle nose. Ini lagophthalmus ya. Ini pasiennya sampai terjadi lagophthalmus kayak gini. Ini namanya facies leonine. Facies leonine ya, turun ke bawah, pipinya turun ke bawah, dagunya turun ke bawah ya. Ini facies leonine. Ini yang namanya saddle nose. Ini saddle nose. Awalnya tidak seperti ini ya, bukan kelainan dari os nasalnya, tapi memang pada saat penyakitnya ini menyebabkan saddle nose. Ini ulkus yang tadi, ulkus dari plantar pedis ya tadi. Ini yang tadi saya bilang ada claw finger, ada drop hand. Ini drop hand ini ya. Jadi kalau kelainannya ada di nervus medianus maupun nervus tibia, nervus radialis dan ulnaris, ini jadinya nggak ada penahannya di sini. Dia tidak bisa melakukan ekstensi sehingga terjadi jatuh ke bawah ya, jatuh ke bawah atau drop hand. Ini claw finger. Jadi claw finger atau claw hand itu tangannya kayak kaku di bagian sininya, di ruas-ruas sini dia kaku ya, claw finger ya gitu. Ini drop foot, jadi kakinya nggak bisa diangkat. Ini kan normalnya gini, dia bisa dorsofleksi, plantar fleksi, kok ini nggak bisa, dia jatuh, dia lumpuh, dia drop foot. Ini biasanya masalahnya ada di sini, nervus tibialis posterior atau di nervus peroneus.
Nah, ini pasien-pasien yang sudah sembuh, ya bagus. Sebetulnya bisa sembuh, yang penting pasiennya rutin minum obat dan juga diedukasi untuk tidak stres. Oke, terima kasih Kak. Itu aja sudah selesai materinya. Oke, masih ada sekitar 10 menitan. Kalau kita mau diskusi atau sharing boleh. Nanti materinya saya share bentuk PDF ya Kak ya. Nanti materinya saya share lewat Dr. Raymond aja ya, supaya dikasih ke host, nanti dibagikan materi. Mungkin ada mau baca-baca, toh? Lewat Pak Rohmani aja, Ibu. Oh gitu. Ya. Ya nanti Dokter Emon nanti kasih ke saya. Oh ya, oke. Boleh, atau bagi pengalaman, sharing, boleh Kak? Bu, selamat sore. Selamat sore. Maaf, dengan siapa? Ibu Florida, Bu Florida. Ibu Florida. Maaf, saya. Oh iya. Cari jaringan. Selamat sore Ibu. Cari jaringan. Oh iya. Begini, yang bisakah saya bertanya Bu? Oh iya, boleh Bu. Mungkin kita lebih banyak sharing ya. Iya. Pada satu penderita terjadi tangan bengkok. Iya. Ya, kira-kira bisa atau ada cara lain untuk sebelum jangan sampai pasien itu terjadi kecacatan. Oke. Ini iya, izin Bu. Pertanyaannya sudah selesai? Ya, sudah. Sudah. Iya. Sebelumnya saya mau tanya, ini berarti maksudnya posisinya pasien ini memang dia mengalami kusta ya, jadi sudah ada lesi ya, ada lesi, kemudian lesinya itu memang ini ya sudah pasti reaksi kusta gitu, terus terjadi kebengkokan tangan yang tadi misalnya ada claw hand ya, atau misalnya drop hand gitu. Caranya bagaimana? Bagus sekali Ibu, terima kasih, bagus ya Kak ya pertanyaannya, karena memang kita ini kan yang di depan ya, jadi memang sebelum cacat, sebelum mengalami kecacatan kita yang harus memang edukasi. Nah, yang bisa kita lakukan, yang pertama yang penting gitu, kita sudah memberikan terapi ya, sesuai terapi. Kalau misalnya sudah pasti misalnya ini MB, kita harus lakukan terapi. Yang pertama itu terapi untuk kausatif atau penyebab. Kita berikan terapi untuk lepranya, kita berikan MB, misalnya kita berikan terapi selama 12 bulan. Selain itu, untuk mencegah kecacatannya, boleh kita tambahkan obat-obatan yang sebenarnya memberikan perangsangan pada saraf. Meskipun tidak secara spesifik dia mengembalikan, tapi dia bisa memperbaiki sedikit ya, karena saraf itu sebetulnya dia punya peran, dia punya efek neuroplastik, jadi dia bisa sebenarnya melakukan fungsinya. Jadi boleh kita tambahkan vitamin misalnya B1, B6 ya, kalau di puskesmas itu bisa ada vitamin B1, B6 atau misalnya B kompleks ya paling gampangnya, boleh kita tambahkan, itu tujuannya untuk mencegah kecacatan atau kerusakan saraf lebih jauh. Selanjutnya, cara kedua yang boleh kita lakukan adalah melakukan rehabilitasi medik. Jadi kita lakukan fisioterapi. Jadi sebelum kecacatan kayak yang tadi ya Kak ya, boleh yang tadi kan memang rehabilitasi medik itu penting selain obat. Jadi selain kita berikan obat, kita berikan nutrisi, gizi, kita berikan support dengan misalnya itu tadi vitamin B1, B6 atau B12. Fisioterapinya itu kita melatih gerakan tangan. Jadi kalau misalnya sudah bengkok, sarankan untuk ke fisioterapi, nanti mereka punya cara, jadi ada terapi misalnya terapi sinar atau terapi misalnya suhu, terapi hangat gitu, untuk sebenarnya memberikan rangsangan kepada tangannya ya, misalnya saraf-saraf yang ada di tangan, terutama nervus ulnaris dan nervus medianus begitu ya. Gitu Kak. Jadi kita boleh yang pertama kita berikan vitamin, jadi kita pasien-pasien untuk terapi obat ini kita berikan, kita bawakan vitamin B1, B6 atau B kompleks, kemudian kita minta pasiennya untuk melakukan sendiri gerakan-gerakannya, yang masih bisa digerakkan, tapi kalau pasiennya itu sudah kesulitan sama sekali, tidak tahu caranya bagaimana, ya kita sarankan untuk ke bagian rehab medik, untuk dilakukan fisioterapi ya, gitu. Boleh Ibu Florida?
Jadi Bahannya kita berikan vitamin saraf boleh ya, vitamin B1, B6 itu bisa untuk nutrisi saraf. begini, misalnya untuk menggerakkan tangan, misalnya pada tangan sebelah kiri, misalnya bengkok begini. Oke. Kira-kira untuk kita untuk tangannya jangan sampai kecacatan, kita bisa pakai apa, atau memang yang tadi Ibu bilang bahwa fisioterapi. Iya, betul. Maksud saya, apakah kita ada selain fisioterapi, apakah bisa kita urut kah atau bagaimana begitu, Bu? Gitu. Oh, kalau diurut sih jangan ya Kak ya, karena biasanya tuh sifat dari itu kan kelainannya di saraf ya. Kalau diurut nanti takutnya kalau kita paksakan malah ini. Kalau misalnya boleh pakai elastic band, maksudnya elastic verban mungkin boleh kalau kita misalnya ini tuh, tapi jangan dipaksakan ya. Jadi kalau memang batasnya sudah segitu, jadi kita memang sudah tidak bisa memaksakan. Jadi memang pasiennya memang kondisinya pada saat datang memang begitu. Kita hanya bisa membantu untuk dia tidak lebih jatuh atau tidak lebih begini dengan cara boleh kita pakai elastic verban ya. Tapi itu harus rutin, misalnya kita berikan elastic verban kan nanti boleh agak kita angkat begini ya. Kan posisinya gini. Jadi elastic verban boleh kita lilit ya, dibuat begini posisinya tapi jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa. Jadi sebisanya. Kalau misalnya hanya bisa segini tidak apa-apa. Hari pertama hanya segitu ya. Kita berikan elastik verban, terus harus rutin dibuka. Tapi jangan di elastik verban terus. Jadi sore buka ya, pagi pasang, sore buka, nanti pasang lagi malam seperti itu. Jadi boleh dibuka, dilepas gitu. Karena kalau misalnya kita, dan juga jangan terlalu kuat, karena kalau terlalu kuat nanti malahan inervasi yang ke situ atau vaskularisasi ke daerah situ malah kurang baik ya. Tujuannya kan kita memberikan nutrisi ke organ-organ yang masih baik gitu. Jadinya kita boleh pakai elastik verban atau splint biasanya untuk memberikan tahanan begini ya, supaya dia agak begini tapi harus pelan-pelan sesuai kemampuannya. Jadi kalau misalnya dia datang dengan sudah begini, kita nggak bisa paksakan untuk langsung lurus Kak ya. Jadi harus pelan-pelan sebisanya ya. Memang lebih ini kalau kita sarankan ke fisioterapi itu jauh lebih aman gitu. Tapi kalaupun misalnya ini di puskesmas nggak fisioterapi gitu, boleh kita bukan boleh pakai itu elastik verban blended ya untuk sementara agak gitu ya Kak ya. Gitu Ibu. Mungkin disesuaikan, jadi jangan terlalu langsung dipaksa, tapi sedikit untuk kita pakai elastik verban. Nah, nanti bertahap gitu. Jadi bertahap kita memang fisioterapi sendiri kalau memang tidak ada bagian fisioterapi ya. Untuk selebihnya memang kita tidak terlalu bisa membantu banyak kalau memang sudah ada gangguan motorik dan juga sensorik, karena namanya saraf, walaupun dia bisa melakukan neuroplasti, tetap saraf itu susah untuk kembali normal. Jangankan pasien yang lepra ya, jangankan itu, untuk pasien stroke aja butuh waktu yang sangat lama dan juga tidak akan kembali secara utuh lagi ya, secara normal lagi. Jadi memang harus pelan-pelan ya. Memang harus kita berikan edukasi ke pasien prognosisnya. Oke, begitu Kak. Begitu Ibu. Iya, terima kasih. Ya. Izin bertanya mungkin Bu. Iya. Izin dengan. Ya, saya dengan Agus dari Merauke. Oke. Iya ya, Kak? Ibu dokter, untuk kusta ini kan tadi dijelaskan ada beberapa tahapan gambaran klinis ya. Ada 3 gambaran klinis, mulai dari intermediate, kemudian PB sampai ke multibasiler ya. Itu pertanyaan saya, apakah dia itu ada tahapan-tahapannya, dalam artian apabila dia pertama fase awal kena, kemudian tidak terobati atau tidak tertangani dengan baik, dia naik ke fase berikutnya, ke fase dari fase PB, apakah dia akan cenderung bisa naik lagi ke fase multibasiler? Pertama, mungkin ada 2 ya. Yang kedua, patogenesis Mycobacterium leprae ini kan tadi disebutkan menular melalui mukosa nasal, kemudian ada celah di kulit. Kalau kita lihat di masyarakat, mungkin pada umumnya, kalau di daerah asal saya itu, kalau orang kena kusta ini kan dikucilkan. Biasanya dibuatkan pondok, kemudian ditaruh di kebun atau disendirikan lah seperti itu, sehingga image-nya atau psikologisnya ke penderita ini, pasien ini sangat
tertekan. Mungkin pemahaman penularannya itu yang tidak diketahui. Jadi sebenarnya penularan Mycobacterium lepra ini seperti apa? Apakah dia bisa human to human atau dia ada media yang bisa menyebabkan penularan? Karena kan sifatnya tadi kronik, tidak bersifat akut. Iya, betul. Kronik. Nanti kita terjangkit kronik baru kita ketahui. Tidak ada deteksi dininya, tidak ada tanda-tanda gejala awalnya. Iya. Itu. Jadi kira-kira bagaimana itu, Bu Dokter? Terima kasih. Oke, makasih ya Kakak Agustianto ya. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk tadi ya tahapan-tahapannya. Jadi kan tadi ada yang intermediate ya, kemudian ada sampai paucibaciller dan multibacillernya. Apakah ini tuh tahap demi tahap kemudian orang itu bisa ke ini selanjutnya gitu ya. Jadi tiap orang punya respon yang berbeda-beda. Tiap pasien tuh beda-beda sekali Kak. Jadi kusta ini memang penyakit yang benar-benar the great imitator. Jadi memang dia itu tuh tidak sama untuk setiap pasiennya. Jadi ada pasien yang awal dia kena memang keluhannya hanya yang intermediate ya. Jadi ada yang dia hanya menimbulkan gejala lesi yang merah tapi tidak ada penebalan saraf ya, ada yang begitu. Tapi ada juga yang datang itu sudah pada kondisi yang dia multibaciller ya. Jadi sudah lesinya sudah banyak ya. Dan waktunya juga untuk waktu berapa lama sih dari intermediate ke paucibaciller ke multibaciller itu tidak sama untuk tiap-tiap orang, bergantung sama imunitasnya ya. Jadi ada yang dia memang misalnya nih sudah dia rasa lesinya itu awal-awal misalnya dia sudah tahu dan misalnya dia sudah datang dan kita screening awal kita sudah tahu mengarahkan dia ke lepra. Nah, itu biasanya prognosisnya lebih baik. Tapi kalau biasanya pasien itu tidak sadar ya, jadi lesi biasa gitu tidak sadar, akhirnya dia datangnya ke kita itu sudah memang kondisi yang memang pada paucibaciller dan multibaciller. Jadi itu sebenarnya tahapan-tahapan yang kita nangkapnya, kita di puskesmas itu datangnya atau dapatnya itu sudah pada kondisi yang memang seperti itu. Jadi pada tahapan yang itu ya. Jadi bisa kalau misalnya Kakak tanyakan apakah dari yang tadi itu yang tipe yang intermediate apa bisa jadi pauci? Bisa. Jadi jawabannya bisa. Jadi itu tuh tergantung sama jumlah inokulasi dan berapa lamanya dia terpapar gitu. Jadi tiap pasien tidak sama, tergantung lagi dari imunitasnya. Jadi kalau misalnya inokulasinya atau infeksinya banyak, bakterinya banyak, langsung banyak, terus imunnya rendah, dia bisa jarak antara intermediate ke paucibaciller ataupun jarak intermediate ke multibaciller itu dekat sekali. Jadi bisa dari 2 bulan dia sudah langsung lesinya muncul banyak ya. Meskipun timbul awalnya itu sebetulnya sudah lama, jadi kronik. Jadi sebetulnya kronik ya. Itu. Jadi itu tahapan-tahapan itu tidak sama waktunya untuk setiap orang. Jadi untuk tiap orang tergantung imunitasnya ya. Yang datang ke kita itu biasanya sudah yang paucibaciller atau yang multibaciller karena biasa lesi yang tadi intermediate kan bisa kelihatan ya, itu lesinya kan cuman kayak gigitan nyamuk, kadang pasien tidak sadar jadi tidak tahu ya, dan kadang juga dia tidak ada hilangnya sensasi itu tidak rasa, jadi kita tidak bisa, susah memang untuk mendiagnosis pada fase yang intermediate karena memang tadi itu sudah dikatakan bahwa hilangnya sensasi pada saraf pun tidak khas gitu, jadi tidak jelas kecuali yang sudah memang pauci dengan multi. Jadi kadang kita petugas medis pun sudah mendiagnosis pun juga ketika sudah ada kelainan saraf ya, mati rasa baru kita bisa tahu gitu. Tapi kalau intermediate yang sudah awal begitu biasanya kita tidak tahu. Itu yang biasanya langsung pada kondisi yang paucibaciller gitu. Kalau ditanya bisakah paucibaciller jadi multibaciller, pasti bisa gitu. Kalau tidak ditangani, kalau tidak diterapi, kalau tidak diberikan pengobatan gitu. Itu pertanyaannya. Untuk pertanyaan keduanya, bagaimana penularannya? Sebetulnya dia bisa menular lewat apa sih gitu ya. Jadi sebetulnya dia ini hampir sama dengan Mycobacterium tuberculosis, dia droplet ya, dia sebenarnya dari droplet itu. Jadi Mycobacterium itu sebenarnya dari loncatan. Tetapi kalau Mycobacterium tuberculosis kan cepat, dia langsung kena mukosa, langsung biasanya perjalanannya lebih cepat. Tapi kalau Mycobacterium ini sebetulnya dia tipe bakteri yang lambat. Jadi dia harus inokulasi yang benar-benar lama karena hari. Jadi kayak misalnya contohnya makan ya lewat mukosa. Jadi misalnya makan dengan alat sendok yang sama.
dan itu diulang-ulang bertahun-tahun sama orang, misalnya orang lepra serumah dan makannya sama, makan alatnya sama, bergantian, tidak memperhatikan itu, dan misalnya kondisi rumahnya juga ventilasi nggak baik, daerahnya lembab, tadi toh, ya, maksudnya mendukung untuk Mycobacterium itu tumbuh dan berkembang dengan pesat. Nah, itu dia bisa tertular gitu. Waktunya juga beda-beda, ada yang 5 tahun baru menimbulkan gejala, ada yang 3 tahun menimbulkan gejala, ada yang 10 tahun gejala. Caranya bagaimana kita mengedukasi? Jadi kita bilang ke pasien, bilang ke keluarga pasien, jadi pasien ini jangan dijauhi, nggak apa-apa. Jadi jangan dibuatkan rumah sendiri, kasihan, itu stres nanti pasiennya. Jadi boleh tinggal serumah, tapi kita yang orang sehat memperhatikan yang pertama higienitas rumah, ya, ventilasi, tetap ya, sering ajak pasiennya jalan-jalan keluar, berjemur, ya, pokoknya sirkulasi udara harus baik, dan juga suhunya jangan lembab, ya, kalau bisa jangan lembab. Pokoknya rumah tidak boleh lembab. Terus kemudian alat makan jangan dipakai bersamaan, ya. Kalau bisa alat makannya dipisah sendiri-sendiri, ya pasiennya. Ini bukan untuk diskriminasi, sampaikan ke pasiennya. Jadi untuk pencegahan terhadap anggota keluarga yang lain supaya jadi satu sembuh, bisa juga yang lain jangan sampai terkena gitu kan. Jadi untuk memutus rantai penularan gitu. Kita sampaikan boleh serumah asal tidak makan atau berganti pakaian, misalnya pakaian itu jangan dipakai bersamaan, alat makan jangan bersamaan gitu, karena prinsipnya itu harus kontak yang erat dan lama gitu. Jadi kalau hanya misalnya kita nggak sengaja senggol, atau misalnya ya petugas medis nggak sengaja pegang pasien kusta, nggak apa-apa, langsung cuci tangan, ya cuci tangan, ya sudah, kita harapkan tidak, karena kan kita tidak kontak lama dan tidak terkena mukosa. Jadi misalnya tidak ada lecet di kulit, ya tidak kena mukosa yang intek. Yang kita takutkan kalau pasien serumah, misalnya ada orang sehat terus dia tinggal serumah, itu ya hanya itu bersamaan, terus takutnya ada luka, ada mukosa yang luka. Nah, itu penyebarannya lewat situ. Itu pun kontak yang erat dan lama, ya kuncinya. Jadi kontaknya erat dan lama. Tidak seperti COVID. Kalau COVID kan cepat, ya. Kalau ini bakteri ini lama banget, sebenarnya lama, dan imunitasnya itu mempengaruhi. Jadi kalau imunnya bagus, gizinya bagus, sebetulnya masuk 1-2 bakteri nggak masalah gitu, Kak. Jadi yang penting jangan sampai biarkan dia memultiplikasi. Jadi jangan biarkan dia untuk melipat diri, ya, berbanyak diri di dalam tubuh kita. Jadi usahakan imunnya bagus, gizinya bagus, jadi ada bakteri masuk pun bisa makrofagnya bisa menghandle dengan baik, dimakan dengan makrofag gitu. Intinya itu ya. Jadi untuk edukasinya gitu. Jadi pakai baju yang tidak sama, ya, jangan menggunakan baju yang bergantian, alat makan jangan bergantian, tapi jangan disingkirkan pasiennya. Jadi harus didukung, harus ditunjang bareng-bareng. Mungkin itu dari saya. Dok, ya, terima kasih. Tanya dok. Pertanyaan saya. Halo. Oh iya. Mohon maaf Kak, nanti mungkin pertanyaannya kita batasi 3 ya. Iya. Apa yang mau tanya? Waktu juga, ya, waktu ya. Iya, waktu juga. Maaf ya. Iya. Dok, karena 15 menit lagi, Pak. Enggak, karena ya, gimana? pulang Yang tanya? Ya, di kantor yang sendirian. Yang tanya Ibu Susi, iya, kah? Iya, dok. Izin bertanya, dok. Iya. Saya Susi Bundu, kelas biak. Iya. Saya tanyakan, apakah pasien ibu hamil yang sudah didiagnosa positif kusta akan berpengaruh janinnya, dok? Dalam arti apabila setelah partus apakah ada kemungkinan bayinya akan tertular kusta juga, dok? Terima kasih, dok. Oke, terima kasih ya Kak, pertanyaannya bagus sekali. Maksudnya sejauh ini sih dari jurnal-jurnal yang saya baca, buku-buku yang saya baca juga, dia itu tidak menular secara paternal. Paternal itu maksudnya itu ya, dari ibu ke anak pada saat persalinan enggak ya. Gitu. Jadi kusta itu tuh lewat mukosa, tapi dia yang kontak langsung dengan lesinya, dengan lesi. Sedangkan kan kalau kita tahu, tadi ya Mycobacterium tuh kalau kita belajar patogenesisnya, hidupnya dia itu kan di sel swan, sel saraf. Ya. Jadi dia tuh ada di ujung-ujung ganglion sel saraf dan juga ada di mukosa kulit, ya, mukosa kulit. Kalau misalnya di persalinan, apalagi kayak di plasenta itu sebetulnya adalah salah satu keajaiban ya Kak ya, maksudnya dia tuh steril. Pokoknya plasenta itu sebenarnya steril ya. Jadi itu yang sebenarnya barrier buat bayi untuk melindungi dari berbagai macam ya. Kecuali kalau memang kalau kayak HIV itu aja, pasien HIV sebetulnya kalau dia tidak kontak, misalnya tidak ada luka atau misalnya ini sebetulnya tidak menular ke bayinya. Sama dengan kusta, sama dengan lepra seperti itu. Jadi bakteri itu tidak akan masuk mudahnya ke plasenta, melewati
barrier otak aja nggak bisa, dia melewati sistem saraf pusat tidak bisa dia menginfeksi ke sana, apalagi ke plasenta, misalnya ke bayi gitu. Jadi kalau ditanya menular atau tidak, jawabannya tidak pada saat persalinan. Kecuali kalau pada saat ibunya menyusui atau merawat ya dari kecil, misalnya kan digendong terus atau mungkin jadinya kan kontak. Nah, itu bisa ya. Bisa ada kemungkinan, tapi tidak selalu dia tertular, enggak. Jadi enggak pasti dia tertular. Jadi bisa tertular misalnya digendong, misalnya dirawat kan dibesarkan lama terus ibunya itu misalnya enggak menjaga kontak ya, kontaknya tetap erat, itu masih bisa. Itu yang makanya kita harus screening, kita tanyakan pada pasien itu biasanya riwayat keluarganya ada enggak yang minum obat karena itu. Takutnya ada anggota keluarga yang tidak menjaga kontak langsung ya. Tapi kalau pada saat persalinan tidak menular. Sejauh ini yang saya baca tidak menular. Tapi itu dia kontak langsung terhadap mukosa dan kontak langsung terhadap kulit yang terbuka, ya. Oke Kak? Terima kasih, Dok. Terima kasih. Iya Kak, terima kasih. Saya kira cukup ya untuk pertanyaannya. Oke. Izin Pak, nanti absensinya gimana? Maksudnya Pak Romani yang absen? Iya, mereka ada absen sendiri untuk mahasiswa. Nanti kalau dokter kan sudah ada semua, sudah kelihatan berapa kali ketemunya gitu saja. Absen ya. Ya, oke. Terima kasih banyak.